digital ini, inovasi teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai garda terdepan JKN KIS terus menghadirkan solusi digital yang lebih baik dan aman. Dengan tantangan besar dalam pengelolaan data yang kompleks, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Healthathon 2024. Ajang bergengsi ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam bidang digital health. Mengusung tema Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem, Healthathon 2024 menghadirkan 3 kategori utama yang dapat diikuti. Kategori Security Capture the Flag and Pen Trust. Kategori Innovation System. Kategori Artificial Intelligence. Mari berinovasi bersama, tunjukkan kemampuan menciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga Rahayu. Selamat siang Bapak dan juga Ibu dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya di acara yang spesial sekali hari ini. Saya Semi Bastiani akan memandu acara hari ini sampai kelar nanti. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya untuk menyapa yang terhormat Bapak Insinyur Haryono STMkom, ini selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAII. Dan tidak lupa juga saya akan menyapa yang kami hormati Bapak Yohanes Nugroho STMT, selaku Cyber Security Specialist at GeniusDNA.com dan juga Dewan Pakar IAII. Tidak lupa juga kepada yang saya hormati Ibu Dr. Ayu Purwarianti STMT selaku dosen ITB dan juga Dewan Pakar IAII. Selamat siang Bapak dan juga Ibu. Dan tidak lupa juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Duta BPJS Kesehatan dan juga peserta webinar dan juga para Healthathonian yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Dan pastinya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan juga nantinya akan mendengarkan insight-insight yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita yang telah siap sedia menyampaikan pemaparannya hari ini. Dan tanpa lama-lama saya akan menginformasikan terlebih dahulu, pada tanggal 10 Juli 2024 ini ternyata resmi diluncurkan kompetisi Healthathon BPJS Kesehatan 2024. Dan pastinya semoga BPJS Kesehatan 2024 ini bisa berjalan terus karena tahun ini adalah tahun ke-7 adanya kompetisi Healthathon BPJS Kesehatan 2024. Dan pastinya hal ini dilaksanakan dalam mendorong masyarakat menciptakan inovasi di bidang teknologi informasi, Bapak dan juga Ibu, yang bisa dimanfaatkan pastinya untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan ini juga kembali menggelar kompetisi Healthathon BPJS Kesehatan 2024. Dan tahun ini perlu Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semua ketahui, Healthathon BPJS Kesehatan mengangkat tema Building the Future of Digital Health Ecosystem.
Dan ini merupakan tahun ke-7 yang tadi sudah saya spill juga, yaitu BPJS Kesehatan menyelenggarakan kompetisi Healthathon yang mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan yang pastinya lebih baik lagi di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dan pastinya apresiasi untuk BPJS Kesehatan ini telah konsisten menghadirkan Healthathon BPJS Kesehatan dengan rangkaian acara yang sangat menarik. Dan untuk mempersingkat waktu Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, hari ini perkenalkanlah dan saya akan membacakan rundown atau susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, ada pembukaan, kemudian akan ada keynote speaker atau sambutan dari Bapak Insinyur Haryono STMkom, selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia atau IAI. Dan setelah itu kita akan sama-sama menyaksikan webinar series Healthathon BPJS Kesehatan 2024 bersama narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir juga di kesempatan hari ini, yaitu Bapak Yohanes Nugroho STMT as a Cybersecurity Specialist at geniusdna.com dan juga Dewan Pakar IAII. Kemudian ada juga Ibu Dr. Ayu Purwaryati STMT selaku dosen TB dan juga Dewan Pakar IAII. Kemudian setelah itu kita akan memberikan kesempatan Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semua untuk bertanya kepada dua narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Dan pertanyaannya bisa nanti langsung diketik di kolom Zoom Anda Bapak Ibu. Atau mungkin yang lagi nonton di YouTube bisa juga langsung ketik pertanyaannya pada saat nanti kedua narasumber sedang memaparkan pemaparannya. Jangan sampai lupa dikasih nama, terus kemudian pertanyaannya apa. Ingat, pertanyaannya tidak boleh mengandung unsur sara ataupun pornografi ya. Dan setelah itu kita akan foto bersama dan juga penutupan. Baiklah, sebelum acara ini dimulai dan saya akan memanggil kedua narasumber kita hari ini, izinkanlah saya untuk memberikan sedikit informasi. Jadi Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, Healthathon BPJS Kesehatan 2024 ini ternyata telah resmi dibuka dengan rangkaian acara yang sangat menarik, termasuk webinar series dan juga workshop yang menghadirkan berbagai hal yang menarik, serta kompetisi dengan total hadiah hingga ratusan juta rupiah. Dan para Healthathon dengan segenap mitra BPJS Kesehatan, jangan sampai lupa meriahkan Healthathon BPJS Kesehatan 2024 dengan menghadiri berbagai macam rangkaian acaranya. Ada sertifikatnya dengan paling penting Bapak dan juga Ibu ya. Dan jangan sampai lupa ikuti juga lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. Ajak keluarga, terus kemudian rekan, kolega, pasangan, dan jangan sampai lupa tetangga mungkin gitu ya, untuk mengikuti acara Healthathon BPJS Kesehatan 2024 sekeren, sekece, sekreatif, dan semaksimal mungkin. Dan perlu Anda ingat, kompetisi Healthathon BPJS Kesehatan 2024 untuk tahun ini menghadirkan 3 lomba yang bisa diikuti, Bapak dan juga Ibu. Yang pertama, Security Capture the Flag, terus kemudian Innovation System, dan juga AI atau Artificial Intelligence. Dan periode registrasi bisa langsung dikepoin ya, itu di bulan Juli hingga September 2024. Dan informasi lebih lanjut, mungkin ada yang pengen lebih tahu detail-detailnya seperti apa, atau mungkin pengen tanya-tanya tentang perlombaan tersebut, bisa langsung dikepoin ya di www.healthathon.bpjs-kesehatan.go.id. Atau mungkin Bapak dan juga Ibu, rekan-rekan semuanya bisa langsung kepoin di media sosial YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Twitter. Langsung follow sekarang juga ya, @healthathon.bpjs_kesehatan. Jangan sampai lupa ikutan Lomba Healthathon BPJS Kesehatan 2024, tunjukkan kemampuan untuk menciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia yang pastinya lebih baik lagi. Selanjutnya Bapak dan juga Ibu yang saya hormati, kita akan kembali mendengarkan atau menyimak penjelasan dari Bapak Dr. Insinyur Edwin Aris Setiawan WM selaku Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan,
salam transformasi digital, dan salam inovasi para hackathonian dimanapun Anda berada. Dalam rangka 1 dekade jaminan kesehatan nasional dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-56, BPJS Kesehatan kembali mengadakan lomba inovasi hackathon di bidang teknologi informasi untuk yang ke-7 kalinya, yang kami beri nama Hackathon 2024 dengan tema Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem. Hackathon 2024 merupakan ajang yang berskala nasional yang diadakan untuk menonjolkan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi keberlangsungan jaminan kesehatan nasional dalam transformasi digital program jaminan kesehatan nasional. Kompetisi Hackathon 2024 ini mengundang seluas-luasnya seluruh mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, praktisi digital, dan seluruh akademisi dalam ajang bergengsi yang diadakan setiap tahun ini. Kompetisi Hackathon 2024 yang dilombakan terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama, Artificial Intelligence atau AI, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan teknologi berbasis generatif AI, terutama dalam sektor kesehatan atau jaminan kesehatan. Yang kedua, Innovation System, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan inovasi sistem informasi yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada aplikasi mobile atau aplikasi yang berbasis web, tetapi teknologi yang dapat mendukung, meningkatkan kualitas layanan, terutama layanan kepada peserta JKN. Yang ketiga, Cyber Security, di mana peserta ditantang untuk dapat melakukan Capture the Flag atau CTF, di mana peserta ditantang untuk menemukan potongan flag yang tersembunyi dalam environment CTF. Selanjutnya peserta ditantang untuk melakukan penetration testing pada sistem dan jaringan yang telah dikembangkan untuk dapat menemukan kerawanan sistem yang dapat dieksploit oleh penyerang. 3 kategori lomba ini nantinya juga akan diberi pembekalan kepada seluruh peserta, para hackathonian, melalui rangkaian kegiatan bootcamp dan webinar secara gratis dan bersertifikat. Ayo, siapkan tim yang paling solid mulai sekarang untuk berpartisipasi, menyiapkan diri dalam kegiatan Hackathon tahun 2024 ini. Tetap semangat untuk menciptakan hal-hal baru yang out of the box dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ayo daftarkan diri Anda dan tim Anda sekarang juga. Terima kasih. Sampai ketemu di Lomba Hackathon 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan.
Baik, Bapak dan juga Ibu, baru saja kita mendengarkan dengan detail penjelasan yang sangat lengkap dari Bapak Dr. Insinyur Edwin Aristiawan MM selaku Direktur Teknologi Informasi dari BPJS Kesehatan. Kata beliau, kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Well, acara selanjutnya langsung saja akan saya kasih tahu sekarang juga nih. Webinar Series Health Care BPJS Kesehatan 2024. Temanya adalah Future Trends in AI and Cybersecurity for Healthcare, Exploring Upcoming Innovation. Dan sebelum masuk ke acara webinar kita pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk membacakan beberapa peraturan-peraturan sehingga webinar kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, mode on suara akan otomatis nih Bapak dan juga Ibu dinonaktifkan oleh host untuk mengantisipasi kebocoran suara dari audiences. Dan kemudian peserta ini dimohon untuk mengaktifkan kamera pada saat acara webinar dilaksanakan dan mengubah nama akun Zoom dengan format nama sesuai pada saat pendaftaran. Yang ketiga, pengisi acara ini dimohon untuk tetap mengaktifkan kamera selama acara ini berlangsung sampai selesai nanti ya. Dan pertanyaan dari Bapak dan juga Ibu audiences ini nantinya untuk narasumber dapat disampaikan melalui kolom chat di Zoom. Jangan sampai lupa ya Bapak dan juga Ibu, tulis pertanyaan apa yang ingin Bapak dan juga Ibu tanyakan kepada kedua narasumber kita. Dan moderator atau saya berhak untuk memilih pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber dan pastinya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan ingat, saya kasih tahu lagi, gunakanlah bahasa yang sopan dan tidak mengandung sara atau pornografi. Dan kami harapkan perhatian dan juga kerjasama dari Bapak dan juga Ibu agar acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Dan saya ingatkan juga nih untuk teman-teman, Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir di Zoom, untuk mengisi form absensi yang telah panitia share di kolom komentar ataupun kolom chat. Jangan sampai lupa diisi absensinya karena nanti akan mendapatkan sertifikat. Ingat ya Bapak dan juga Ibu, jangan sampai bertanya-tanya nih, kok saya belum dapat sertifikat, tapi ternyata belum mengisi absensi. Formnya sudah di-share sama panitia di link chat, oke? Baiklah, kalau begitu tanpa menunggu lama-lama lagi, sebelum saya panggilkan kedua narasumber kita untuk hari ini untuk share tentang informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, izinkanlah kita panggil atau kita sambut keynote speaker kita pada webinar series Health Care BPJS Kesehatan 2024 pada siang hari ini dengan tema Future Trends in AI and Cybersecurity for Healthcare, Exploring Upcoming Innovation. Saya panggil untuk sekali lagi Bapak Insinyur Haryono STMkom selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih, Mas Ani. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Baik, saya mulai izin. Baik, terima kasih. Selamat siang, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Suatu salam budaya, salam budaya kan, salam. Pertama-tama, terima kasih kepada BPJS Kesehatan, Direktur IT Pak Dedi yang telah memberikan percaya kepada kami, IAII, untuk menjadi partner dalam webinar yang ketiga ini untuk persiapan dalam rangka hackathon ke-7 BPJS Kesehatan. Jadi luar biasa ini, BPJS sudah 7 kali mengadakan hackathon dan konsisten setiap tahun mengadakan. Jadi selamat dan semoga yang ke-7 ini bisa berlangsung dengan sukses seperti yang sebelumnya, bahkan lebih sukses lagi karena bertambah ya topiknya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau mencoba membahas beberapa hal. Jadi saya menambahkan info dari Mas Amir tadi, saya itu lebih kenal Haryono Kribo. Jadi kalau saya Haryono Kribo, supaya ketemu langsung profil saya. Kalau Haryono kan banyak ya nama Haryono itu. Jadi yang lebih unik adalah Haryono Kribo dan saya di IAI. IAI itu ahli itu bukan sebagai orang yang jagoan, bukan, tapi memang ahli di bidangnya. Jadi kan masing-masing ya di bidang IT ya kan macam-macam ya, mau dari bawah sampai atas itu ada semua.
Nah, ahli itu di masing-masing level itu adalah disebut ahli. Jadi ahli di jaringan, bagian operator komputer itu semuanya bisa masuk dalam kategori ahli selama dia mumpuni di bidangnya. Jadi itulah yang kata ahli, bukan harus doktor, harus profesor, bukan. Kemudian saya juga kesempatan di beberapa IT. Jadi nanti kalau mau lihat profil silakan. Kemudian yang kedua, saya juga punya menyampaikan ini. Jadi Indonesia itu punya namanya standar kompetensi kan Indonesia namanya SKKNI ya. Dan kami melalui AII mensupport penyusunan banyak SKKNI. Saya sendiri udah 12 SKKN yang saya susun termasuk di bidang AI bersama Bu Ayu. Bu Ayu ada di sini aja yang bidang kedua. Itu Bu Ayu untuk bidang AI itu terlibat sebagai tim inti, malah saya cuma sebagai pembantu umum di situ yang membantu administrasi dokumen dan sebagainya. Kemudian juga hampir semuanya di sini ya. Kemudian yang berikutnya eh, yang menyampaikan selamat pertama-tama kepada tim Olimpiade ini kemarin mendapat 2 emas ya. Saya kemarin nonton dua-duanya ini, alhamdulillah pas beliau mendapat emas dua-duanya. Yang pertama Bang Frederick yang memperoleh emas di panjat tebing ya, speed climbing itu tegang sama istri karena apa namanya begitu tipis bedanya ya 0,02 detik dengan peringkat kedua. Yang kedua Mas Rizky yang tadi malam sekitar jam 3 lah itu saya dibangun istri saya untuk nonton. Jadi pas mau diangkat itu dibangun sama istri saya sehingga saya bisa nonton dan menyaksikan momen bersejarah ini di mana kita memperoleh emas untuk yang pertama kalinya di bidang dua bidang ini, bidang speed climbing dan bidang angkat besi. Jadi sebagai bangsa kita ini punya potensi untuk berkembang. Jadi setiap kali saya bicara selalu saya berbagi bahwa yang namanya Indonesia itu besar, ya. Sering sekali kita mendengar apa pendapat ataupun apa ucapan ataupun tulisan yang menyampaikan kita ini seperti negara yang ecek lah ini, tapi enggak, kita itu besar ya. Jadi kita dapat 2 emas dan apa namanya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain kita memang besar. Jadi kalau secara peta, secara fisik ya kita bandingkan dengan Eropa itu sama kita panjangnya ya, dengan Amerika sama panjangnya. Jadi bujur timur ke barat itu sama. Jadi mestinya kita itu yang kita bangun itu mindset kita itu mulai kita tanamkan sama-sama untuk seluruh yang ada di sini bahwa kita adalah negara yang besar. Dan itu akan jadi besar kalau kita sendiri sebagai rakyatnya yang beragama seperti itu gitu. Kalau kita sendiri bangunnya kecil ya bangun kecil gitu. Jadi marilah kita apa namanya mengarahkan ke masih kita ke situ bahwa kita negara besar, kita bisa mencapai banyak hal termasuk kemarin Fredrik dan Rizky yang bisa mendapat emas di dua cabang yang di luar dugaan kita, bahkan di luar cabang yang favorit selama ini itu bulu tangkis. Jadi marilah kita membangun itu. Dan yang kedua tentu sebagai nyambung dengan materi kita saat ini, saya kembali ke materi. Jadi yang akan bicara ini 2 orang yang menurut kami itu memang ahli di bidangnya. Jadi ahli itu bukan harus yang sangat tinggi, bukan, tapi memang ahli di bidangnya. Jadi Pak Yohanes yang akan menyampaikan mengenai apa cyber security dan mengarah ke cyber resilience ya. Jadi selama ini kita lebih sibuk mengenai security, tapi jarang sekali kita bicara mengenai resilience, ketahanan keamanan kita. Bagaimana kita bisa recover, bagaimana kita bisa mengembalikan. Nah itu masih sering belum terperhatikan. Nanti mudah-mudahan eh, Mas Yohanes bisa menanyakan hal yang lebih spesifik tentang itu. Jadi saya resiliensi dari security kita. Kemudian yang kedua tentu yang Bu Ayu ini dosen dan tentu salah satu pakar di bidang AI di Indonesia. Di Jepang pun beliau diakui ini. Kalau Bapak Ibu browsing tentang AI di Jepang nanti Bu Ayu akan muncul namanya. Jadi beliau akan sharing mengenai AI dan mendukung persiapan untuk pelaksanaan hackathon ke-7 di BPJS Kesehatan untuk 2 bidang yaitu security dan AI yang akan menjadi topik dari hackathon tahun ini. Di samping satu lagi yaitu mengenai inovasi yang lebih mengarah ke IoT ya, aplikasi. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang bisa kita berikan bisa berikan bekal lebih kepada para peserta calon hackathon. Jadi tolong nanti yang ikut di sini semuanya bentuk tim ya, jangan cuma ikutan webinar terus habis itu nggak bikin tim. Mudah-mudahan sih semua yang ikut di sini akan terpancing, termotivasi untuk bikin tim. Hadiahnya lumayan hadiahnya ya. Kalau di Instagram tuh hadiahnya gede, hadiahnya gede gitu. Jadi lumayan. Mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk kita mengembangkan apa yang jadi ide kita di masing-masing tim yang akan ikutan. Jadi saya pikir saya nggak berpanjang-panjang karena yang lebih penting artinya adalah apa yang disampaikan oleh Bu Ayu dan Pak
Yohanes. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan hackathon ke-7 nanti bulan September akan berjalan dengan baik, dengan lancar dan sukses membentuk tim-tim yang akan menjadi tim-tim Indonesia di bidang security, di bidang inovasi, IoT, dan di bidang AI. Seperti demikian yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, semoga webinar kita siang ini lancar, kemudian kesehatan lancar, dan juga BPJS ternyata akan menjadi motor penggerak peningkatan kesehatan di Indonesia. Seperti demikian yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi sebagai rekan kami AII untuk menjadi pelaksana webinar sebagai roadmap dari hackathon ke-7, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan persiapan dan eh, apa yang kita sampaikan nanti ada yang kurang, mohon dimaafkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Eh, Sebagai penutup, mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Demikian Mas Emil, terima kasih dan mohon maaf apabila kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk kata-kata yang sangat luar biasanya dari Bapak Insinyur Haryono STMkom selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Informatika Indonesia IAII. Dan seperti Pak Haryono katakan bahwa semoga webinar kali ini pada siang hari ini berjalan dengan lancar sampai nanti tuntas penutup untuk episode kali ini atau season kali ini. Dan para peserta webinar yang saya hormati, kita tahu ya bahwa BPJS Kesehatan ini semakin dipercaya masyarakat. Dan hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah peserta JKN tiap tahunnya. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan layanan BPJS Kesehatan ini melalui program JKN dengan memanfaatkan teknologi kesehatan digital saat ini juga sangat dibutuhkan. Dan digitalisasi ini sangat diperlukan dan terhadap pelayanan semoga bisa memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya dari Sabang sampai dengan Merauke sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di negara kita yang sangat luar biasa ini. Dan hal ini menjadi tantangan pastinya untuk BPJS Kesehatan untuk terus berinovasi. Dan inovasi ini juga diperlukan nih agar BPJS Kesehatan bisa memberikan sesuatu pelayanan terbaik di era digital saat ini. Dan kompetisi Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 hadir sebagai upaya inovasi teknologi yang tadi saya katakan dan diharapkan juga bisa menjadi wadah untuk masyarakat untuk menunjukkan kemampuan teknologi dan juga memberikan ide-ide cemerlangnya yang bisa meningkatkan mutu layanan dari BPJS Kesehatan. Dan sebelum kita masuk ke sesi utama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nih, Bapak dan juga Ibu tamu undangan yang berbahagia, pembicara kita pada hari ini. Yang pertama, ada Bapak Yohanes Nugroho STMT. Ini as a Cyber Security Specialist at geniusdna.com dan juga Dewan Pakar IAII. Selamat siang, Bapak. Oke, baik. Sudah ada suara dan juga sudah ada penampakannya nih, Bapak Yohanes Nugroho. Kemudian pembicara kita yang kedua tidak kalah kece dari Pak Yohanes. Ini benar-benar balance. Sudah ada pembicara cowok, sekarang pembicara cewek, yaitu Ibu Dr. Ayu Purwarianti STMT, selaku dosen ITB dan juga Dewan Pakar IAII. Selamat pagi, semangat pagi dan selamat siang Ibu. Ya kan, semangat pokoknya ya. Iya, selamat siang Mas Emi, selamat siang semuanya. Oke, pastinya Ibu Ayu dan juga Pak Yohanes sudah siap memberikan insight-insight yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini di webinar yang sangat luar biasa ini juga ya. Nah, baiklah kalau begitu untuk peserta yang ingin bertanya bisa langsung menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom dan juga YouTube karena nantinya pertanyaan yang sudah ditulis akan saya bacakan dan akan saya langsung tanyakan kepada kedua narasumber kita hari ini. Dan jangan sampai lupa cantumkan untuk siapakah pertanyaan tersebut ya Bapak dan juga Ibu. Kadang-kadang terlalu excited gitu kan, semangat sampai lupa pengen bertanya untuk siapa. Nanti saya bingung, oke? Selanjutnya langsung saja kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama. Saya akan memanggil punten diawali dengan penyajian materi dari Bapak Yohanes Nugroho. Kepadanya dipersilahkan, Pak Yohanes, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya menyampaikan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Sejahtera bagi kita semua. Materi yang akan saya sampaikan hari ini tentang kesehatan
tentang AI, kesehatan, dan reverse engineering. Mungkin ini kelihatannya belum ada hubungannya reverse engineering ini. Kalau AI dan kesehatan udah tahu mungkin karena ini topik hari ini. Tapi pertama saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin next. Saya ini praktisi security di perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan di Thailand. Perusahaan testing DNA, namanya Genius DNA. Saat ini fokus saya itu pada keahlian reverse engineering. Oke, next. Oke, saat ini AI mulai dipakai di mana-mana. AI itu tidak terbatas pada large language model aja yang orang-orang mungkin tahu saat ini ChatGPT. AI itu sudah diaplikasikan di berbagai sistem kesehatan, ada yang riset obat baru, atau di rumah sakit, walaupun masih eksperimental, misalnya kayak catatan dokter yang tadinya tidak terstruktur, dibikin oleh large language model, dibuat menjadi terstruktur, supaya bisa nanti dianalisis, dan masih banyak lagi di rumah sakit. Nah, bahkan saat ini juga sudah mulai merambah ke aplikasi untuk end user, yang akan saya bahas untuk saat ini. Next. Jadi, AI di bidang kesehatan ini saat ini sifatnya itu masih eksperimental, masih sering tidak akurat. Nah, kita ambil saja contoh sederhana, memperkirakan jumlah kalori makanan dari foto. Oke, next. Ini saya contohkan dengan ChatGPT, saya pakai handphone, saya cepret makanan saya, terus tanya berapa banyak kalorinya. Terus ChatGPT bisa bilang dia memperkirakan pertama ada bahan-bahannya itu dan kira-kira seberapa banyak. Dibilang itu ada 1 telur di dadar, ada scrambled egg juga di dalamnya, dan ada seterusnya adalah panjang isinya. Dan dari situ dia bisa jawab kira-kira kalori di sini berapa gitu. Nah, ini mungkin kalau cuma sekedar memperkirakan kalori makanan itu masih belum sangat berhubungan dengan kesehatan ya, sekedar nutrisi aja, ya berhubungan dengan kesehatan tapi belum terlalu canggih. Oke, next. Nah, ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalnya salah satu hal yang sedang dijajaki di perusahaan kami itu, misalnya memperkirakan apakah makanan itu cocok dengan fil DNA. Misalnya, ada DNA yang kalau makan daun ketumbar itu terasa kayak sabun. Jadi orang nggak suka itu karena memang benar-benar DNA-nya itu nggak bisa makan itu. Kalau makan itu rasanya benar-benar nggak enak gitu. Atau DNA-nya itu alergi terhadap makanan tertentu. Nah, tadi kan dia bisa bilang, oh ada telurnya, ada ini, mungkin ada bayam, ada apa, dan sebagainya gitu ya. Terus kita bisa hubungkan dengan lookup data. Terus kita cek misalnya, oh kamu ada alergi sama makanan ini, alergi telur, alergi yang lain. Jadi itu bisa langsung dikasih tahu ke user. Atau mungkin kita bisa juga chatting sama large language modelnya, nanya, kalau makanan ini gimana? Mungkin dia bisa menyarankan, mungkin kamu bisa ini, tapi nggak usah pakai telur, misalnya. Kayak gitu, itu bisa chatting seperti itu. Nah, ini semua pemrosesannya saat ini masih perlu dilakukan di server. Jadi datanya difoto, dikirim ke server, dianalisis di sana, tanya lagi ke server, ini alergi apa orang ini, DNA-nya seperti apa, terus habis itu baru kita bisa chatting. Chatting pun saat ini masih terkoneksi dengan server. Oke, next. Nah, tapi menjaga data di server ini sebuah tantangan. Ya, kan udah banyak contoh kebocoran data ya di level nasional, kemarin baru-baru ini PDN. Semua kena gitu kan. Di level internasional juga banyak banget kebocoran data. Kalau di negara Uni Eropa dan beberapa negara lain, Amerika gitu ya, kalau ada kebocoran data, sekarang udah ada dendanya yang tinggi. Misalnya di UK dan EU itu ada GDPR itu, ada dendanya sampai $20 juta atau 4% dari global turnover. Yang mana yang lebih besar, bukan yang mana yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya perusahaannya lebih besar lagi, mereka dendanya bisa lebih besar lagi. Nah, ini tuh ya tergantung ya, nggak selalu dapat kena denda maksimum ya, tergantung mereka ini ceroboh atau karena memang ada sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi, misalnya karena ada kerusuhan yang tidak terjadi atau bencana alam, servernya jadinya dicuri orang atau gimana gitu ya, itu lain lagi. Tapi kalau misalnya kalau dalam keadaan normal dan data itu bisa tercuri, itu mereka bisa kena denda yang sangat tinggi. Oke, next. Nah, terus mungkin dia nanya juga, kalau data kesehatan kita bocor, emang kenapa sih? Saya ada orang tahu saya sakit ini, emang kenapa gitu? Nah, bisa hal yang kecil aja, misalnya bisa jadi ada iklan tertarget gitu. Kayak misalnya nanti keluar iklan obat diabetes, tiba-tiba kita lagi baca apa, orang di samping kita ngeliat, loh kok iklannya kayak gitu, kita kan bisa malu mungkin. Atau bahkan bisa diskriminasi, misalnya asuransi tahu,
oh ini orangnya ini potensi besar sekali bakal sakit dalam waktu beberapa tahun ke depan karena begini-begini, karena kondisi lingkungan sekarang apa tuh global warming, cuaca bakal tambah panas, orang ini punya alergi debu dan sebagainya, dia bisa memprediksi, oh ini bakalan sakit, saya kasih preminya harus lebih mahal. Atau di dalam hal pekerjaan gitu. Sekarang udah ada diskriminasi umur, diskriminasi apa, semuanya ini bisa ditambah lagi diskriminasi dari DNA-nya. Ya kayak, wah ini orang ini kemungkinan DNA-nya tuh bakalan nggak cocok kerja di lingkungan kayak gini. Jadi langsung aja lah kita coret gitu. Walaupun nanti mungkin dia bisa adaptasi atau gimana, nggak langsung dicoret dari depan gitu. Bisa ada diskriminasi seperti itu. Atau bahkan yang lebih parah lagi, kejahatan tertarget. Misalnya, oh ini orang ini tahu alergi kacang gitu. Misalnya bisa dibuat jadi sakit atau bahkan meninggal dengan si alerginya itu gitu. Atau kalau ada komplikasi obatnya ditukar atau diapain itu bisa. Nah, selain itu juga bisa pemerasan. Misalnya kayak, oh Inong ini ternyata menderita penyakit HIV atau mungkin penyakit kelamin atau mungkin penyakit lain yang memalukan gitu ya. Itu bisa dipakai untuk memeras seseorang kalau data kita sampai bocor. Oke, next. Nah, jadi tantangannya sekarang kalau kita jalanin AI di server, atau bukan cuma AI sih memproses data di server, datanya harus dijaga ketat. Confidentiality-nya harus tetap rahasia, bahkan yang di dalam yang menjalankan servernya juga ya, para petugas yang ada di servernya itu nggak boleh kita bisa melihat data kita. Integrity-nya nggak boleh ada yang ngubah misalnya golongan darah kita A jadi B. Nanti kalau lagi mau ditransfusi, salah bisa meninggal. Nah, terus availability, data itu harus selalu tersedia. Kalau misalnya servernya error, kayak kemarin waktu kasus PDN, nggak bisa diakses, kemarin bisa manual gitu ya. Sekarang kalau misalnya butuh data hilang ini punya alergi apa aja, kok datanya di server nggak bisa diakses, nah itu sangat berbahaya sekali. Terus kalau nggak berhasil menjaga data itu, kalau ada yang berhasil nyolong, itu dendanya besar sekali. Nah, saat ini ada beberapa solusi yang menjanjikan. Ini saya hanya mau menunjukkan dua saja di antaranya. Yang pertama namanya homomorphic encryption dan pemrosesan data di sisi klien. Dan termasuk juga menjalankan AI di sisi klien. Dan kedua solusi ini juga bisa digabungkan nanti. Oke, next. Nah, homomorphic encryption itu apa? Ini itu enkripsi sudah diimpikan dari tahun 1970-an. Pengennya ada data ditaruh di server, terenkripsi, kuncinya dipegang oleh saya, tapi saya bisa nanya ke server, saya minta data ini gitu. Nah, saya kirimin datanya ke server nggak tahu saya minta data apa, servernya bisa mengembalikan data yang kita mau, terus cuma kita yang bisa mengembalikan data, yang bisa mendekrypt data itu. Jadi kayak ini, saya minta data untuk nomor ini. Servernya tuh bahkan nggak tahu tuh permintaan ini untuk data nomor berapa, nggak tahu. Terus dari situ servernya mengembalikan data, orang lain ngebaca juga nggak bisa, bahkan server itu nggak bisa lihat datanya. Kita bisa, yang pemilik datanya, dengan kunci yang kita miliki, itu kita bisa baca datanya. Nah, ini baru sekitar 10 tahun terakhir, teknologinya ini cukup berkembang, ini sangat matematis, jadi saya nggak akan jelasin detailnya. Ini dibangun di atas namanya public cryptography. Nah, ini masih ada, sekarang pun sebenarnya belum selesai 100% masalahnya. Untuk komputasi yang kompleks, ini masih belum bisa. Tapi saat ini juga sudah mulai dipakai. Oke, next. Nah, contohnya di Microsoft Edge, ini waktu kita ngecek, misalnya password kita udah pernah bocor atau belum. Kalau kita kirim cara biasa ya, nanya, email saya ini, password saya ini, udah pernah bocor belum ya? Nah, kan jadinya kalau misalnya servernya baca, atau misalnya ada seseorang di sana yang bisa membaca datanya gitu, oh passwordnya Yohanes itu ini gitu, jadi kita malah ketahuan passwordnya gitu. Orang kita mau nanya password kita itu bocor apa enggak, sekarang malah jadi bocor kan kayak gitu. Kalau cara nanyanya seperti itu. Nah, dengan homomorphic encryption ini kita bisa nanya, server tuh bahkan nggak tahu yang kita tanya itu apa, tapi dia bisa jawab dan bisa mengirimkan kembali ke kita bahwa data kita bocor atau enggak gitu, bisa nge-look up di situ. Oke, next. Nah, baru-baru ini juga Apple, itu di Microsoft, sekarang Apple, dia merilis library untuk homomorphic encryption, termasuk example-nya yang akan nanti di iOS 18, next iOS itu bakal mulai dipakai. Ada salah satu aplikasi penting yang dicontohkan, namanya Private Information Retrieval, atau PIR. Itu nanti jadinya aplikasi biasa, milik kita pun bisa melakukan apa yang tadi dilakukan oleh Microsoft, yaitu kita bisa
meminta data dengan key tertentu, nilainya apa, misalnya dengan nomor ID kita keluar data tertentu, atau misalnya tadi yang kata saya bilang AI-nya di sisi klien misalnya AI-nya di sisi klien, kita bisa nanya ke server, orang ini punya alergi sesuatu nggak, atau misalnya nomor ID ini ada alergi X atau enggak gitu. Nah, servernya bisa menyimpan semuanya terenkripsi dan kita bisa dapetin datanya semuanya aman. Bahkan kalau servernya pun dibobol, dicuri semua datanya nggak apa-apa karena key-nya ada di masing-masing orang. Oke, next. Nah, tadi data sekarang kalau misalnya tadi udah berhasil seperti itu, berarti data kita boleh dibilang aman karena datanya sekarang udah ada di si server, yang punya kuncinya cuma kita sebagai usernya, tidak ada di sisi server. Kalau server jadi hack, dicuri datanya, di-copy semuanya pun tetap aman. Nah, tapi berikutnya AI saat ini butuh komputasi yang rumit, butuh hardware dan spesifikasi yang tinggi. Kalau baca-baca berita, katanya kan OpenAI itu butuh listriknya lebih dari satu negara gitu, lebih satu negara kecil gitu buat jalanin semua inferensinya gitu. Tapi saat ini AI ini sudah ada perkembangan-perkembangan baru yang memungkinkan dijalankan di PC atau bahkan di mobile device. Contoh yang open source misalnya ada yang namanya Ollama, ada namanya MLC, LLM, dan sebagainya. Contoh yang komersial yang saat ini sudah dimulai oleh Google namanya Gemini Nano. Oke, next. Nah, ini contohnya ya, Gemini Nano ini. Nanti berikutnya, lets you complete helpful AI test without a network connection. Jadi nanti di Pixel 8 ini, komputasinya bisa kita nanya sesuatu, itu bisa langsung diproses di handphone, jadi nggak ada connect ke server sama sekali. Nah, tapi kalau tadi yang dalam bidang kesehatan tadi, kita tuh mungkin harus tetap nanya ke server, kayak, ada nggak DNA saya yang berhubungan dengan ini, atau dengan DNA ini, ada nggak penyakit yang berhubungan dengan ini, itu tuh hasil perlu ditanya dengan server, dan itu nanti yang bisa digabungkan dengan homomorphic encryption. Oke, next. Nah, kalau ini perkembangan dari, ini sebagian tim dari Microsoft, bahwa large language model itu tadinya butuh parameter misalnya yang besar sekali, yang butuh bergiga-gigabyte cuma bisa menjawab pertanyaan kita, itu ternyata bisa dikecilin sekarang. Ada salah satu pendekatan ini pakai namanya BitNet. Ini risetnya masih terus dilakukan, tapi ini sangat menjanjikan supaya di masa depan itu benar-benar AI itu jalan di mobile device kita. Oke, next. Nah, ini kalau bisa ditunjukkan demonya, ini contoh AI itu bisa menjawab pertanyaan sederhana secara offline. Apakah ini bisa ditampilkan atau enggak yang videonya? Kalau nggak bisa juga next aja. Ini cuma contoh bahwa nanti saya nanya sesuatu pertanyaan pakai bahasa Indonesia, offline, nggak pakai apa tuh, istilahnya airplane mode, dia tetap bisa menjawab dengan kalimat yang lengkap gitu. Oke, kalau nggak bisa ya kita next aja. Oke, nah terus sekarang kita pengen semuanya pemindahan di sisi klien. Terus, tapi bener nggak sih aplikasinya itu pakai AI? Terus bener nggak aplikasinya itu bener-bener proses di klien? Nggak ada yang dikirim ke server gitu. Kita bisa lihat dari mana gitu kalau misalnya kayak gitu. Meskipun saya bilang tadi pakai namanya airplane mode, gimana kalau misalnya airplane mode-nya kita matiin, ternyata datanya disimpan di belakang terus dikirim juga di latar belakang gitu. Nah, terus kalau pakai homomorphic encryption, bener nggak itu memang cuma data yang di-encrypt itu yang dikirim ke sana? Apakah benar gitu? Jangan-jangan data yang di-encrypt dikirim, terus plain text-nya juga dikirim gitu. Nah, next. Nah, jadi ada istilah namanya AI washing atau AI bohongan. Jadi ini istilahnya dari istilahnya greenwashing, di mana orang-orang ngaku kami itu green company, peduli lingkungan dan sebagainya, padahal dibaliknya enggak ya. Yang AI washing ini banyak company itu pura-pura pakai AI, atau ternyata di belakangnya pakai orang, dan sebagainya. Jadi ini tuh sesuatu yang common. Oke, next. Nah, ada ilmu dalam security yang namanya reverse engineering. Itu bisa membongkar sesuatu, bisa barang, proses, software, makanan itu bisa di reverse engineer supaya jadi dari makanan jadi resep. Mesin pabrik bisa di reverse engineer, diukur semuanya jadi blueprint-nya lagi. Aplikasi bisa di reverse engineer agar cara kerjanya ini bisa diketahui. Next.
di dunia security, reverse engineering itu digunakan untuk analisis malware. Misalnya waktu ransomware PDN kemarin, ternyata saya bisa analisis, oh ini walaupun tanpa key, datanya juga bisa di-restore. Misalnya seperti itu. Digunakan untuk analisis aplikasi, apakah ada backdoor-nya. Nah, ini yang pengen kita cek. Nah, ini digunakan juga untuk menciptakan exploit atau program yang memanfaatkan celah keamanan. Itu penggunaan di dunia security. Oke, next. Nah, untuk aplikasi AI, nah, ketika AI ini dijalankan di sisi server, misalnya saat ini ChatGPT itu coba dijalankan di sisi server, gitu ya, kita nggak bisa lihat mereka ngapain, kodenya ngapain, dan sebagainya. Nah, kalau pemrosesan ini udah pindah ke sisi klien, sekarang kodenya ada di mobile app-nya atau di desktop app-nya, kita bisa melihat kodenya, kita bisa memvalidasi ini oleh ahli reverse engineering. Oke, next. Nah, terus gini, kenapa harus dibongkar aplikasinya? Reverse engineering itu ngebongkar aplikasi. Nggak cukup di testing aja aplikasinya, kan kalau udah testing ketahuan gitu. Nah, program itu bisa bandel. Ketika dites itu bisa berlaku normal dan tidak normal di situasi lain. Contoh kasus yang paling besar akhir-akhir ini tuh Volkswagen, itu tuh softwarenya, jadi bukan cuma Volkswagen, ada beberapa perusahaan ya, softwarenya tahu waktu lagi dites, tes emisi, kalau lagi dites, dia adjust mesinnya supaya sedikit ininya, emisi yang berbahayanya tuh sedikit. Tapi dijalanin di luar, itu balik lagi, normal lagi, seperti biasa. Nah, itulah, program itu susah dites. Nggak kayak bahan kimia ya, kalau dites nggak ada, dites di lapangan tetap nggak ada gitu, nggak tiba-tiba jadi ada, atau misalnya, seperti jarang sekali bisa jadi kasus seperti itu gitu ya. Tapi kalau program itu bisa berlaku licik. Waktu dites, seolah-olah baik-baik saja, pas ternyata di lapangan dia kelakuannya beda. Oke, next. Jadi kalau mau tahu nanti bisa cari kata kunci tentang emission cheating scandal. Ini banyak sekali beritanya dari tahun 2016 dan ini tuh sekarang bukan cuma perusahaan otomotif ya, bahkan ada orang-orang misalnya ngirim malware ke App Store atau Play Store gitu ya. Waktu dicek, mereka ngecek, oh saya saat ini posisinya ada di California, di headquarter-nya Apple gitu. Aplikasinya kelihatannya normal aja, tampilannya bagus gitu. Begitu dipublish aplikasinya, itu kelakuannya beda lagi dari yang dites itu, beda lagi. Oke, next. Oke, jadi itu sebenarnya AI dan sebagainya itu sesuatu yang reverse engineering tadi cuma bagian kecil aja ya, masih banyak hal lain yang berhubungan dengan security dan kesehatan. Misalnya yang kemarin saya alami waktu ngobrol dengan dosen saya yang dia itu sakit, terus aplikasi di ponsel ini ada data biometriknya kan, terus ada itu juga sebenarnya kayak AI juga sebagian, terus perlu dicek menangani data biometrik ini aman nggak, dan juga tadi kita selalu ngomongin tentang keamanan, tapi sebenarnya kenyamanan juga buat pasien itu penting. Misalnya kemarin dosen saya ini karena harus melalui perawatan tertentu, karena kankernya itu ini waktu pengenalan wajah gagal. Nah sekarang udah dia sakit, mau ngakses touchpad-nya malah nggak bisa gitu. Untung di sini ada nomor teleponnya bisa diakses gitu. Jadi tadi selain masalah keamanan, mungkin nanti juga itu perlu diperhatikan mengenai kenyamanan bagi end user. Oke, next. Jadi tadi saya ngomongin reverse engineering itu untuk validasi aplikasi AI saja. Sebenarnya buat aplikasi lain juga perlu divalidasi. Berbagai device kesehatan di pasaran, pengetes tekanan darah, termometer, jam pintar, Bluetooth Wi-Fi, ada app-nya, itu sebenarnya juga perlu dites. Benar nggak datanya aman, nggak dikirim kemana-mana. Oke, next. Jadi ini tadi saya bilang bahwa pemrosesan AI dilakukan di sisi klien, data di sisi server, tapi diakses dengan homomorphic encryption. Dan sekarang saat ini kita punya lab untuk menguji obat itu benar nggak memenuhi syarat, nggak mengandung ini, nggak mengandung itu. Tapi kita nggak punya hal serupa untuk aplikasi. Jadi kayak benar nggak aplikasinya seperti ini dan seperti itu, apalagi aplikasi kesehatan. Nah, meskipun ada aturan mengenai privasi, kita tetap butuh ahli reverse engineering untuk memvalidasi hal tersebut. Oke, dan terakhir terima kasih. Next, terima kasih dari kami dari Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Informasi lebih lanjutnya tentang IAII bisa dilihat di sini. Oke, terima kasih dari saya. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Yohanes Nugroho yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, pemaparan materi yang sangat lengkap, dan
Mungkin ada teman-teman Bapak dan juga Ibu yang sudah pengen bertanya-tanya sama Pak Yohanes, tahan dulu, karena masih ada satu pembicara lagi. Saking excitednya tadi sampai saya lupa ke Pak Yohanes mengatakan bahwa waktu untuk pemaparan 20 menit, tapi ternyata tuntas sebelum 20 menit. Berikutnya, saya akan panggil narasumber kita atau pembicara kita yang kedua, tidak kalah kece-nya juga sama Pak Yohanes, dan langsung saja kalau begitu Ibu punten waktu untuk menyampaikan materi Ibu itu 20 menit. Langsung saja teman-teman kita sambut Ibu Ayu Purwaryanti. Ibu Ayu dipersilahkan. Terima kasih Mas Semi. Selamat sore semuanya. Selamat siang menjelang sore. Baik, saya akan sharing ya terkait dengan challenges and opportunity. Sebenarnya lebih ke teknologi AI di bidang healthcare ya. Silahkan. Next. Oke, ini dari salah satu AI Index Report di 2024 tentang pemanfaatan AI atau adopsi teknologi AI di industri ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa AI memang sudah banyak digunakan ya di healthcare system, farmasi, dan medical product. Sayangnya ini mungkin bukan di Indonesia gitu. Ini masih di luar ya, Amerika, Eropa begitu ya. Dan ukurannya lumayan banyak, termasuk untuk yang produk atau service development, sebesar di situ ada tulisannya 26%, gitu ya, service operation 15%. Jadi bukan hanya di bagian yang memang umum dari sebuah industri, tapi memang udah langsung ke bagian healthcare-nya. Sekarang next lagi. Oke, ini sudah next ya. Oh ya, ini jadi di sini tuh saya ingin menunjukkan bahwa bidang healthcare di dunia ini ya, di Amerika dan Eropa itu mereka sudah paham tentang AI, jadi mereka aware terkait dengan AI, sehingga yang namanya role dari AI itu yang seperti AI data scientist ya, machine learning engineers, data engineers dan seterusnya itu sudah punya tempat masing-masing gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini memang angkanya juga besar. Jadi bukan hanya bilang bahwa pakai AI produksi sebuah industri tertentu, enggak ya. Tapi memang ada tim khusus gitu, di mana di situ juga ada berbagai role terkait dengan AI ini, gitu ya. Next lagi, silahkan. Nah, saya mau masuk ke bagian teknologi di belakang artificial intelligence. Ini umum, tapi izinkan saya untuk sharing lagi, karena kemarin saya sempat jadi juri ya di hackathon-nya Bank Indonesia, dan kelihatannya ada beberapa perbedaan pendapat begitu ya antara apa yang kami ketahui selama ini dengan yang dipeserta. Nah, jadi ini saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya teknologi AI ini berdasarkan bukunya Stuart Russell itu ada 3 macam. Pertama ada yang disebut dengan problem solving agent, kedua adalah knowledge based agent, dan ketiga adalah learning based agent. Oke, bedanya apa? Jadi kalau misalnya sekarang kita pakai Waze, pakai Google Maps gitu ya, itu berarti kita pakai teknologi AI yang basisnya adalah problem solving agent. Problem solving agent itu adalah ketika dari awal ruang solusinya itu sudah ada. Jadi kita sudah punya kandidat, oh ini ada 10 misalnya, 10 kandidat solusi. Nanti yang dilakukan oleh AI dengan menggunakan searching algorithm itu akan mencari kandidat mana yang misalnya punya cost paling rendah atau misalnya dia paling cepat, gitu ya. Itu tergantung kriteria kita. Ya. Jadi pendekatannya pun tadi hanyalah menggunakan searching algorithm karena kita sudah punya kandidatnya nih. Nah, contohnya lagi misalnya permainan catur gitu ya. Permainan catur itu masuk juga ke dalam bagian yang problem solving agent. Mengapa? Karena setiap langkah sebenarnya kita sudah punya kandidat gitu ya. Misalnya dari lawannya dia memberikan langkah tertentu, kemudian kita si komputernya ini, oh kalau misalnya langkah yang seperti itu, ini ada 10 kandidat, mana nih yang paling besar probabilitas menangnya gitu. Ya, itu masuk ke dalam problem solving agent. Nah, menarik ya, tapi memang untuk problem solving agent ini dari segi use cases-nya tidak begitu banyak gitu ya. Terus yang kedua adalah knowledge based agent. Jadi kalau di dalam knowledge based agent maupun learning based agent itu dari awal ruang solusi belum ketahuan ya, yang dimiliki adalah knowledge. Nah, di dalam knowledge based agent, knowledge yang ini diperoleh dari expert ataupun dari buku. Jadi misalnya kita ketemu sama dokter gitu ya, atau sama farmasi ya, apoteker. Nanti kita bertanya nih kalau misalnya badannya panas, bagaimana gitu ya. Nanti mereka memberikan pengetahuan mereka, yang kita sebut knowledge di sini. Misal, jika
batuk ya, maka cek dulu apakah batuknya berdahak gitu kan, atau batuknya kering gitu ya. Kalau batuknya berdahak cek lagi apakah juga pilek gitu kan. Kemudian apakah badannya panas dan seterusnya, sehingga nanti ada keluar kesimpulan misalnya, oh yang ini masih aman, masih bisa minum obat di apotek yang secara bebas gitu. Oh yang ini tidak boleh beli obat bebas, ini harusnya memang pergi ke dokter karena panasnya sudah agak lama gitu ya, udah 2 hari misalnya. Nah, bagian aturan-aturan yang menyatakan if then tadi, jika batuk, jika pilek dan seterusnya, itu yang disebut sebagai knowledge-nya. Nah, knowledge ini diperoleh tadi yang saya bilang ya, dari expert maupun misalnya dari buku gitu. Nah, yang menarik adalah knowledge ini bisa kita lihat gitu ya. Jadi sebagai seorang engineer kita bisa lihat, oh bentuk knowledge seperti apa, apakah dia pakai rule, if then, apakah misalnya dia pakai knowledge graph, apakah dia pakai frame dan seterusnya. Nah, yang paling kanan learning based agent di sini juga sebenarnya dalam tanda petik pakai knowledge juga, tapi knowledge-nya itu tidak secara eksplisit dikeluarkan oleh misalnya tadi expert gitu ya. Jadi tidak bisa kita ambil if then-nya dari expert langsung. Nah, knowledge-nya ini yang suka disebut dengan AI model itu dipelajari, diambil polanya oleh machine learning algorithm dari data. Jadi, sebenarnya kita punya data, kemudian data itu dimasukkan ke dalam machine learning algorithm, ya. Nanti machine learning algorithm ini berdasarkan data tadi akan menghasilkan model, gitu ya. Nah, ini saya akan berikan contohnya. Silakan next, Mas. Nah, ini adalah contoh dari learning based agent kan. Standar machine learning begitu ya. Standar machine learning di mana kita misalnya mau membuat sebuah image classification ya. Kita mau mengenali apakah sebuah gambar itu gambar kucing atau gambar mobil atau gambar pesawat dan seterusnya. Caranya seperti apa? Pertama, kita siapkan dulu kan yang namanya data, disebut dengan training data atau data latih. Nah, karena kita memang targetnya setiap gambar itu nanti keluarnya adalah nama objek yang ada dalam gambar, maka data latih kita itu adalah gambar-gambar yang dilengkapi dengan informasi nama objeknya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang paling kiri misalnya itu adalah gambar pesawat ya. Jadi semua gambar yang ada di situ punya label pesawat, begitu kan? Berikutnya adalah semua gambar punya label mobil dan seterusnya. Nah, data latih ini kemudian dimasukkan ke dalam machine learning algorithm. Silakan next. Kemudian next lagi, menghasilkan semua AI model. Next lagi, ketika kita coba ke data uji, nanti keluar labelnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, model AI itu apa sih? Gitu, berupa apa gitu? Sebenarnya kan dia file biasa ya. Nah, file ini isinya apa? Ya? Pertama adalah contohnya bentuk representasi si AI model itu yang suka disebut dengan simbolik. Jadi yang paling kiri atas ya, itu bentuknya decision tree. Ya, ini ceritanya kita mau mengklasifikasi apakah kita main tenis atau bukan. Ini data mainan play tenis yang sering main di mesin kan udah hafal ini ya. Ujungnya tuh yes atau no gitu. Jadi yang paling bawah yang sudah disebut sebagai daun itu adalah labelnya, kelasnya. Apakah main tenis yes atau no gitu. Nah, yang bagian kotak-kotaknya itu adalah atribut begitu kan. Misalnya saya coba baca di sini ya. If outlook sama dengan sunny, then dia cek humidity. If humidity sama dengan high, maka no, jangan main tenis gitu. Nah, kalau bentuk yang simbolik seperti ini enak, ini mirip dengan knowledge yang ada di dalam knowledge based system. Karena bentuknya bisa kita baca, ya. Sayangnya ada keterbatasan gitu. Karena algoritma yang digunakan untuk membangun pohon seperti ini biasanya tidak begitu robust terhadap data yang ukurannya besar. Terus yang berikutnya lagi ada yang disebut dengan lazy ML ya. Lazy ML ini tidak ada model yang dihasilkan. Jadi sebenarnya yang dilakukan adalah dia mencari instance yang ada pada data latih, ya, record yang ada pada data latih, yang paling dekat jaraknya dengan data uji. Jadi misalnya di situ ada X di tengah-tengah. Nanti dicari itu 5 yang terdekatnya apa? Ternyata 5 yang terdekatnya itu labelnya plus atau merah. Gitu. Nah, akan diambil label dari 5 yang terdekat itu sebagai label baru untuk si nilai X ini. Ya, ini contohnya. Nah, next lagi, ini adalah yang paling banyak digunakan sebenarnya, menggunakan fungsi matematika. Jadi kalau misalnya kita persamaan garis ya, persamaan garis Y sama dengan MX plus C gitu ya. Y adalah output, X adalah input ya, M dan C adalah bobotnya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ada di dalam file machine learning-nya itu adalah M dan C. Nah, hanya saja dengan teknologi deep learning sekarang ya, di mana neural network-nya itu lebih kompleks, lebih banyak layer-nya, jumlah M dan C ini bukan hanya 2, gitu ya. Jumlahnya adalah miliaran, ya, misalnya 7 miliar dan seterusnya. Nanti cara dia
menjalankan modelnya seperti apa, dilakukan operasi matematika gitu ya. Bobot dikalikan dengan input X, nanti dijumlahkan, dan seterusnya. Silakan next ya. Nah, yang bawah ini, next, yang di bawah itu adalah contoh penghitungan hanya untuk satu bulatan yang ada di dalam layer di atas. Ya. Jadi dalam bulatan itu ada inputnya X, misalnya X1, X2, X3 gitu ya, dikalikan dengan weight-nya, W1, W2 ya, nanti dijumlahkan, setelah itu masuk ke dalam fungsi lain, nanti baru keluar outputnya apa gitu. Jadi intinya di sini, di dalam model AI yang menggunakan math function, isi dari modelnya itu adalah angka-angka, ya, yang suka disebut juga sebagai parameter. Nah, angka-angka ini digunakan dalam operasi matematika untuk menghasilkan sebuah output. Silakan next lagi. Nah, next lagi itu tadi contoh di bawah angka-angkanya ya. Jadi karena tadi Mas Yonas sudah sempat bilang terkait dengan LLM gitu ya. Nah, LLM itu adalah bagian dari generative AI juga. Nah, kalau kita lihat secara lingkupnya, yang paling besar itu adalah AI. Di dalamnya ada machine learning, karena tidak semua AI itu pakai machine learning. Tadi ya, ada yang pakai knowledge based agent, ada yang pakai problem solving agent. Lalu dalam machine learning itu ada deep learning. Nah, deep learning ini adalah perkembangan lebih jauh dari neural network. Jadi yang tengah itu neural network, kemudian dengan beragam arsitektur menjadi deep learning, atau yang layernya lebih dari 2 itu jadi deep learning. Gitu. Nanti dalam situ ada lagi yang namanya generative AI. Ini generative AI itu contohnya adalah ChatGPT itu ya, large language model. Silahkan next. Nah, ini saya menunjukkan salah satu contoh penggunaan AI ya, medical imaging with AI. Sebenarnya kan medical imaging itu udah lama ada, tapi kemudian yang menggunakan AI ya sejak deep learning itu mulai bisa menghasilkan output yang lumayan bagus begitu ya, menggunakan CNN dan seterusnya. Nah, ini biasanya dipakai dua diantaranya adalah pertama untuk mendeteksi penyakit, dan juga untuk diagnosis. Jadi bisa mengklasifikasi ini penyakitnya apa gitu ya. Jadi kita bisa lihat yang sebelah kanan atas itu adalah foto paru-paru dari penderita cancer ya, lung cancer gitu. Jadi di situ tuh ada bagian yang memang ketika kita lakukan medical imaging itu terlihat ada bagian menunjukkan bahwa paru-paru ini tidak sehat gitu ya. Ada bagian yang lung cancer-nya tadi gitu. Jadi medical imaging bisa kita pakai untuk disease detection seperti ini ya. Di mana nanti inputnya bisa berupa hasil scan dan seterusnya ya, dari torak dan seterusnya apapun itu. Nah, kemudian masuk ke dalam si model AI-nya. Nanti output dari model AI-nya bisa memberi informasi bahwa ada bagian yang menunjukkan bahwa ini ada yang namanya lung cancer contohnya gitu ya. Selain itu juga bisa mendeteksi abnormality gitu. Karena kita misalnya punya gambar-gambar yang normal gitu ya. Ketika nanti ada yang tidak normal, maka itu langsung dia bisa mendeteksi. Lebih mudah karena tidak perlu ada pelabelan sebenarnya. Oh, ini ternyata tidak normal gitu. Kalau tidak normal diapakan ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah imaging dan modeling teknik for surgical planning and intervention. Jadi ternyata medical imaging ini juga dipakai untuk membantu dokter-dokter. Ketika dokter-dokter mau melakukan operasi ya, surgery, maka mereka juga melakukan surgical planning gitu. Nah, kalau misalnya ada modeling teknik, misalnya ya seperti yang ada di kanan bawah, rendering otak 3 dimensi ya, yang asalnya gambarnya hanya 2 dimensi, kemudian oleh AI itu dicoba ditunjukkan 3 dimensi, maka ini akan memudahkan para dokter untuk melakukan perencanaan terkait dengan operasi otak tersebut, gitu ya. Nah, begitu pula yang segmentasi gambar medis di sebelah kiri ini juga bisa membantu bagian si surgery-nya tadi, gitu. Jadi medical imaging ini kalau kita lihat dia memanfaatkan teknologi image yang seperti contoh sebelumnya ya, yang saya tadi tunjukkan ada object classification gitu. Nah, ini juga dia sama sebenarnya. Tapi ada yang generatif dan ada yang klasifikasi gitu ya. Next. Silahkan. Oke. Nah, tadi kita bicara tentang image. Izinkan saya sekarang bicara tentang large language model termasuk ChatGPT. Ya. Bagaimana sih teknologi yang ada di belakang large language model ini yang merupakan foundational modelnya? Jadi sebenarnya teknologinya banyak, tapi yang utamanya adalah yang bagian ini. Jadi ketika kita membangun large language model yang dilakukan adalah kita kumpulkan kalimat yang jumlahnya sampai miliar ya, bahkan mungkin juga triliun. Tapi kan memang kalau perusahaan mereka tidak akan mempublish ya, biasanya tidak mempublish, OpenAI tidak mempublish berapa jumlah data dan apa saja kan tidak ada gitu ya. Jadi kita anggap aja sebagai miliaran kalimat. Nah, miliaran kalimat ini sama seperti tadi
dimasukkan ke dalam algoritma machine learning, ya, yaitu transformer. Silakan next-nya. Nah, masukkan ke dalam AI model, dilatih, next lagi, outputnya adalah sebuah model AI yang ini disimpan itu berupa angka-angka. Next. Berupa angka-angka yang jumlahnya tadi ya, bisa sampai miliaran. Next lagi. Nah, next lagi, silakan. Oke, nah ini kalau kita lihat sebelah kanan, ini sebenarnya isinya tuh angka-angka ya. Angka-angka yang kemudian ada yang masuk ke dalam fungsi yang namanya softmax dan seterusnya. Ya. Next lagi. Nah, misalkan ada input, tolong tuliskan tentang Indonesia Emas 2045. Ini input untuk LLM kan disebutnya prompt ya. Ada prompt seperti ini, lalu outputnya next. Outputnya panjang. Ya. Ini adalah output dari LLM. Indonesia Emas 2045 adalah bla 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 bla. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dia bisa menghasilkan kalimat yang sepanjang ini, begitu kan? Nah, kita coba next lagi, silahkan. Kita lihat sedikit demi sedikit ya. Ini nextnya agak banyak, Mas. Jadi ini adalah modelnya, kemudian masuk prompt-nya, next. Kemudian nanti ada satu token pertama, next ya. S sebagai penanda token pertama. Nah, dari token pertama dan dari prompt nanti akan keluar output kata pertama. Next. Di sini contohnya adalah Indonesia. Kata pertama menjadi output ini kemudian jadi input untuk si model. Next lagi. Ya. Input yang kata kedua Indonesia ini akan menghasilkan output kata kedua. Next lagi. Yaitu emas. Ya. Dan seterusnya. Gitu. Silakan next lagi, Mas. Next lagi. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Next. Nah, sampai kapan? Sampai nanti ada keluar end of sentence. Artinya udah selesai gitu. Kita udah selesai di satu paragraf. Ya. Jadi yang dilakukan adalah mengenerate kata demi kata gitu. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan angka-angka yang ada di dalam neural network yang tadi, deep learning tadi gitu. Nah, yang ingin ditekankan di sini, LLM yang foundational modelnya itu tidak punya knowledge yang eksplisit ya. Dia tidak punya knowledge seperti di knowledge base system, tidak ada. Ya. Yang dia punya adalah hanya angka. Begitu ya, silakan next. Makanya dia suka disebut sebagai stochastic parrot gitu. Parrot kan burung beo ya. Seperti kita mengajari burung beo. Coba kalau bilang kalau yang assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Nah, itu adalah parrotnya. Tapi kalau ini LLM dia pakai stochastic gitu. Dia pakai nilai probabilitas ya. Sehingga akhirnya bisa keluar kata-kata yang memang punya nilai probabilitas yang besar gitu, yang tinggi ya. Tapi tetapi yang disebutnya stochastic parrot. Artinya output dari LLM ini bisa jadi itu tidak akurat ya. Dan itu ditulis oleh si ChatGPT di bawah kotak inputnya. Coba lihat di sebelah kanan dan tengah. ChatGPT can make mistakes. Nah, check important info. Dia sudah bikin disclaimer di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita langsung kopas-kopas aja, salah gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, terus kita bilang, itu si ChatGPT yang salah. Nggak bisa, kan ChatGPT sudah bilang. Dia bisa bikin mistakes. Manusia lah yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap output yang digunakan. Gitu. Jadi ChatGPT cuma ngasih rekomendasi aja. Kayaknya ini nih. Gitu. Nah, tapi kalau salah, ya nggak boleh nyalain ChatGPT, orang ChatGPT ngasih tahu kok. Gitu ya. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Gitu. Jadi masalah inaccuracy di dalam LLM ini itu yang kemudian kalau misalnya kita mau membuat sesuatu menggunakan LLM ya, mau yang closed source seperti GPT gitu ya, ataupun yang open source seperti Llama dan seterusnya, ataupun yang domain spesifik LLM, itu kita harus menjelaskan bagaimana cara kita menangani inaccuracy tadi yang suka disebut juga sebagai hallucination effect gitu. Next. Ini contoh inaccuracy result on LLM. Yang sebelah kiri itu saya coba satu soal dari bukunya Walpole ya. Soalnya pendek dan jawabannya cuma 2 baris juga. Tapi ketika saya masukkan ke dalam ChatGPT, jawaban dia panjang banget ya. Udah panjang salah lagi. Ya, satu poin di ChatGPT, dia itu mengeluarkan jawaban panjang karena itu lebih meyakinkan. Ya. Dia mengambil ini sisi psikologis dari manusia itu akan lebih yakin kalau misalnya jawabannya panjang ya. Gitu. Ini contoh lagi yang sebelah kanan, saya masukin yang tuliskan publikasi mana saja, nanti dia keluarannya tuh output ini salah semua ya, unfortunately gitu. Jadi hanya menunjukkan bahwa resultnya memang masih tidak akurat ya. Next. Oke, tapi kemudian orang juga secara riset ya membuat chatbot yang untuk menjawab medical question. Jadi ini contohnya gitu ya, ada pertanyaan, kemudian ada hasil dari GPT, ada juga yang dari manusia begitu ya, terus dibandingkan.
Silakan next ya. Terus dilakukan sebuah benchmark gitu. Next. Nah, dalam benchmark itu beberapa LLM itu diuji coba terhadap beberapa dataset. Jadi di sini ada 4 dataset yang digunakan. MMLU, MED, dan seterusnya. Bisa terlihat situ ya. Dan masing-masing diukur nilai akurasinya berapa ya. Nilai akurasi tertinggi di sini mungkin oleh GPT-4 Medprom, artinya memang dia ditambahkan prompt untuk medical ya. Untuk misalnya MMLU ya, untuk language understanding ada 94,20%. Tapi jangan salah ya, itu tetap ada peluang kesalahan ya. Ini kan problem di chatbot ya. Kalau kita misalnya pakai chatbot untuk apa ya, layanan medis, ini ada resiko hallucination effect ini yang harus diperhatikan ya, karena chatbot itu masih mungkin mengeluarkan kesalahan. Sedangkan kalau misalnya ada orang dia udah percaya banget, terus dia tangkap jawaban itu sebagai jawaban yang benar, nah ini siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Okay. Next lagi saja ya. Nah ini contoh lain yang bukan berupa tanya jawab ya, tapi pemanfaatan LLM juga gitu ya, tapi tugasnya itu untuk hal lain. Jadi kalau tadi memang buat tanya jawab, nah kalau yang ini contohnya misalnya buat bikin summary ya, misalnya di sini summarize from the EHR, the strokes that the patient had and their associated neurologic deficits ya. Terus dimasukin tuh informasi EHR-nya itu apa gitu. Jadi di situ LLM digunakan untuk fungsi lain selain hanya berupa question answering atau chatbot ya, summarization di sini contohnya. Jadi itu kita bisa macam-macam ya, sebenarnya bukan cuma summarization ya, mungkin mengambil informasi penting dari sebuah diagnosis gitu ya, terus membuat hubungan antar entitas ya di dalam teks tertentu gitu. Silakan next lagi. Ya ini jadi contoh pemanfaatan AI juga ya ketika kita menggunakan LLM ya untuk slide yang ini. Next. Oke, nah ini satu lain lagi yang saya juga pengen tunjukkan tentang pemanfaatan AI untuk drug discovery ini ya. Jadi untuk drug discovery itu macam-macam ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri yang ada gambar heart-nya. Ini saya ambil dari salah satu website gitu ya. Di situ misalnya di situ banyaknya ada accelerated drug development dan seterusnya, more effective drug. Idenya adalah bisa menghasilkan obat tapi dengan masa penemuan obatnya itu lebih cepat dibanding sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk ke lab basah nggak harus semua sampel dicoba gitu, karena kita udah seleksi. Misalnya awalnya ada 1.000 sampel gitu kan, satu sampel aja bisa lama gitu di lab basahnya. Nah ini dengan adanya AI, si 1.000 tadi bisa dikurangi gitu. Jadi tinggal 100 misalnya yang punya nilai confidence yang tertinggi gitu ya. Nah kemudian itu yang baru masuk ke dalam lab basah. Itu contohnya. Atau di sini misalnya kita mau improve clinical trial design ya, di situ kita mau mengambil pasien-pasien yang kira-kira bisa memberikan respon yang positif terhadap treatment tertentu begitu ya. Itu bisa kita pilih-pilih juga sebenarnya pasiennya seperti apa. Tentu kita pengen dapatnya itu pasiennya yang memang polnya sudah lengkap gitu ya, beragam demografinya. Dia bukan hanya demografi, tapi di sini juga bisa ada poin-poin lain gitu. Terus contoh yang lainnya lagi, misalnya memprediksi drug bioactivity. Ya. Ini menganalisis chemical structure dari sebuah kompon dan interaksinya terhadap protein target, ya, supaya nanti bisa dapat prediksi yang lebih akurat ya, terhadap aktivitas biologinya. Gitu. Jadi banyak sekali pemanfaatan AI di bagian drug discovery ini. Ya. Stepnya sendiri seperti apa? Nah, step sendiri ada di bawah kanan ya. Jadi di bawah kanan, pertama memang bicara data. Sampai saat ini datanya ini biasanya masih yang available ya, apalagi di Indonesia. Jadi ada beberapa misalnya yang riset ya, termasuk di IPB. Nah, riset itu mengambilnya dari data collection yang sudah ada, gitu ya. Jadi belum ngambil dari yang real di mana ya, di rumah sakit segala macam. Tapi yang sudah ada tersedia online, yang available dibuka gitu. Nah, berikutnya masuk ke dalam step untuk mengubah si data tadi ke dalam representasi fitur. Nah, ini fiturnya mau apa? Ya, apakah mau yang 1 dimensi, 0 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Setelah itu baru masuk ke dalam machine learning algoritmnya. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ya bisa untuk klasifikasi kayak di atas ya. Bisa untuk melihat apakah sebuah kandidat obat ini dia atau compound tertentu yaitu toxic atau tidak gitu ya. Di situ ada toxicity classification misalnya. Next. Oke, nah saya mau bicara terkait dengan kebijakan publik terkait AI gitu ya. Jadi kalau use case yang tadi, next, mengapa kebijakan publik terkait AI itu diperlukan?
yang saya ambil dari World Bank Report di sini, kita sepakat semua, dan ini juga dinyatakan di sana bahwa AI system itu tidak boleh harm humans, tidak boleh membahayakan manusia. Jadi dia harus meningkatkan keseluruhannya, human well-being gitu. Nanti akan masuk ke dalam berbagai prinsip yang tadi seperti tadi Mas Yunus sudah bilang beberapa macam ya, termasuk di sini misalnya personal data privacy dan cyber security, transparency, explainability dan seterusnya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip etika AI gitu. Next. Nah, terus banyak resiko ya. Ketika kita menerapkan sebuah teknologi AI itu banyak sekali resiko. Misalnya inequality, ya. Inequality access ya. Ada yang pernyataan ya bahwa AI itu belum tentu menggantikan manusia. Tapi manusia menggunakan AI itu sudah pasti menggantikan manusia yang tidak pakai. Kenapa? Karena AI itu terbukti dia bisa lebih mempercepat ya, lebih efektif gitu ya. Jadi pekerjaan produktivitasnya meningkat. Yang asalnya misalnya dia mau bikin kode program itu butuhnya 1 minggu, ketika dia pakai AI jadi lebih cepat gitu ya, cuma 1 hari juga cukup gitu ya. Nah di situ kita harus bisa menjembatani inequality ini supaya kesetaraan akses untuk teknologi ini begitu ya. Itu beberapa contoh resikonya aja. Nextnya, ketika kita tahu resiko, silakan next. Ketika kita tahu risiko, maka sebenarnya yang diperlukan di sini adalah AI Policy and Governance Framework. Ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu begitu ya, terutama untuk bidang kesehatan. Sekarang kita sudah punya panduan surat edaran dari Kominfo, terus juga punya panduan yang OJK gitu ya untuk aplikasi AI di bidang perbankan, finance begitu. Tapi untuk bidang kesehatan saya belum menemukan, mungkin nanti dari Mas Bayang ada di sini bisa beri masukan ke saya sempat cari juga tapi belum ketemu gitu. Nah ini jadi diperlukan untuk mengatur tentang berbagai pengembangan ataupun penggunaan dari teknologi AI. Next. Risk will be identified and managed ya. Bukannya jadi kita tidak pakai AI, nggak mungkin itu nggak bisa juga. Itu sudah sangat digunakan gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi, terus kita lakukan hal supaya risk ini tidak terjadi gitu ya, atau berkurangi probabilitasnya lah. Next. Oke, jadi ini adalah gambaran dari AI risk, baik dia AI-nya sebagai sebuah produk umum, baik sebagai automation maupun AI itu sendiri. Ya. Ini yang saya kasih merah-merah itu yang terutama terkait dengan AI di bidang kesehatan, ya seperti accuracy, bias itu apa? Jadi kalau tadi kan kita lihat ya data itu sangat penting, gitu ya. Kalau datanya mengandung diskriminasi atau bias, maka dengan sendirinya si model juga akan bias, gitu. Ya. Nah itu salah satu risiko utama juga di bidang AI. Terus yang lainnya lagi adalah lack of transparency and explainability. Untuk bidang kesehatan, ketika ada sebuah keputusan diagnosis, oh ini terkena cancer gitu misalnya ya. Nah itu harus ada explanation gitu. Kenapa keputusan AI seperti itu? Yaitu explainability. Next. Nah ini untuk next lagi silahkan untuk hallucination ya. Jadi ada yang menghitung juga halusinasi klasifikasi accuracy ya untuk berbagai large language model. Ini ada nilai-nilainya dan angkanya sendiri. Kalau secara umum itu angkanya masih belum ada yang mendekati 90 ya, masih paling tinggi 80,42 gitu. Nah, bahkan UNESCO mengeluarkan satu panduan ya. Kapan sih safe, aman menggunakan ChatGPT? Nah, pertama ini, does it matter if the output is true? Kalau kita ini enggak si outputnya itu harus akurat atau tidak gitu. Kalau misalnya dia tidak akurat, jadi problem nggak? Kalau misalnya ternyata tidak akurat, tidak jadi problem, ya udah safe to use ChatGPT, pakai aja. Saya mau generate pantun, pakai aja lah, apa-apa, nggak akurat juga gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata akuratnya si keluaran itu menjadi penting, maka kita harus cek lagi. Gitu. Apakah kamu punya expertise untuk mengecek bahwa outputnya itu akurat atau tidak, gitu ya? Kayak misalnya siswa dia nggak punya expertise kan. Jadi problem gitu. Tapi kalau misalnya dosen dia punya expertise misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ternyata punya expertise berarti oke gitu kan. Tapi kalau tidak punya expertise sudah pasti tidak oke. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya ini dua terakhir. Satu explainable AI begitu ya. Jadi yang atas itu ada model yang umum di mana modelnya hanya berupa bobot-bobot ya angka tadi ya. Nah, yang bawah itu ketika AI-nya itu kita lengkapi dengan explanation. Ada reasoningnya di belakangnya. Kenapa sih dianggap ini misalnya sebuah nilai tertentu gitu ya. Di sini
megali dengan confidence 78%. Nah, kenapanya itu penting kalau di bidang kesehatan. Jadi nggak mungkin kita tidak pakai reasoningnya. Ya, jadi kalau nanti yang bikin aplikasi AI harus dilihat ya explanation-nya di mana. Ya, penting tidak explanation-nya untuk fungsi tersebut dan explanation-nya mau ditunjukkan seperti apa. Gitu. Next, terkait dengan tantangan Indonesia, silakan next aja. Semuanya dikeluarkan dulu, Mas. Next, berapa kali nih? Saya lupa, 8 kali kayaknya. Jadi ada AI literacy, AI talent, AI research industry, dan AI regulation. Masih ada sekali lagi. Nah, AI literacy, kita semua harus paham tentang teknologi umum di belakangnya, tahu potensinya, tahu batasannya, sulit untuk dia 100%, kita juga paham resikonya. Gitu. Nah, talentnya sendiri, ini juga jadi tantangan di kita, tantangan tentang pengembang dan peneliti teknologi AI di bidang kesehatan. Setelah kita juga harus mengidentifikasi ya, kalau untuk tenaga kerja di bidang kesehatan, kira-kira ada ancaman tidak gitu ya. Kemudian untuk research dan industri, ini yang mau saya highlight adalah data. Ya. Kemarin waktu di Hackathon BI juga problem di bagian data. Nah, apalagi ini di bidang kesehatan gitu ya. Ini kemungkinan besar data jadi problem gitu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan data yang bagus, ya, itu yang berkualitas, ya, kuantitasnya juga cukup, itu jadi PR besar ya untuk di bidang kesehatan. Terus yang terakhir adalah regulasi. Ya, saat ini belum ada peraturan yang bersifat implementatif. Yang dikeluarkan Kominfo itu adalah surat edaran, ya, dikeluarkan OJK juga adalah panduan. Tidak ada yang kemudian betul-betul implementatif, ada sanksi dan seterusnya. Mengapa? Karena juga terkait dengan perkembangan startup kita di bidang teknologi AI sebenarnya. Ya. Jadi itu satu masih butuh satu terasi lagi lah ya untuk diskusi terkait dengan AI regulation ini. Dan ini perlu pembahasan serius karena kita harus melihat semua stakeholder ya, bukan hanya customer pengguna, tapi juga ini pengembang teknologi AI-nya gitu. Ya, next, penutup saja. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat sore. Ibu Dr. Ayu Purwaryanti, STMT, selaku dosen ITP dan Dewan Pakar IAIA. Dan teman-teman, tamu undangan dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir di Zoom, boleh dong diberikan tepuk tangan yang sangat meriah secara virtual untuk kedua narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa. Tadi yang pertama ada Bapak Yohanes Nugroho dan ada Ibu Ayu Purwaryanti. Dan tidak bosan-bosan, saya pengen invite teman-teman yang sudah hadir di sini untuk berikan pertanyaan untuk kedua narasumber kita hari ini. Bisa langsung tulis pertanyaannya dan diajukan untuk siapa. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Oke, baik. Pak Yohanes dan juga Ibu Ayu udah siap ya untuk Q&A untuk sore hari ini ya? Oke, ini sepertinya sudah banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang hadir di Zoom kali ini. Yang pertama, ini untuk Kun Yohanes. Kenapa saya bilang Kun? Karena Pak Yohanes sekarang lagi di Thailand. Sawadee-ka, Pak. Kapun ka. Ya, Pak sehat selalu ya Pak di Thailand ya Pak ya. Pak Yohanes sekarang lagi di Chiang Mai, Thailand dan bekerja di perusahaan security di Thailand. Pak, ini ada, panggilnya Kun. Kun, ini ada pertanyaan dari Bagus. Bagaimana nih tanggapan Pak Yohanes terkait dengan isu bias AI atau bias machine learning dari sisi reverse engineering? Silakan, Kun Yohanes. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi AI sendiri bisa memiliki bias ya, tergantung trainingnya seperti apa. Misalnya dilatih untuk mengenali misalnya datanya semua tentang orang kulit putih gitu. Ketika diaplikasikan ke orang kulit berwarna, itu bisa salah dalam hal mengenali wajah, dalam hal mendiagnosa suatu penyakit, dalam hal melakukan, pokoknya bisa salah outputnya karena biasnya itu. Karena input yang diberikan, dan karena manusia itu punya bias, jadinya itu tertransfer ke AI. Nah, kalau data itu ada di sisi klien, kita punya, modelnya ada di sisi klien, kita bisa melakukan reverse engineering, kita bisa melakukan berbagai macam pengujian, apakah benar bias itu ada atau tidak, apakah sudah ditangani atau belum. Jadi itu juga salah satu peran AI-nya, bisa mengkonfirmasi apakah AI-nya sudah di-training dengan benar, dengan data yang bervariasi, memperhitungkan berbagai macam bias yang mungkin ada. Oke, kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, baik. Semoga Pak Agus terjawab pertanyaannya yang tadi sudah disampaikan dari Pak Yohanes. Dan sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini banyak sekali DM-DM yang masuk ke Sebi di sini.
mempertanyakan link absensinya mana nih, Sam? Link absensinya, dan sabar Bapak dan juga Ibu ya, karena panitia sengaja membagikan link absensinya itu nanti. Jadi kalau dibagikan sekarang udah absen terus langsung ciao ya kan? Karena nanti akan ada sertifikat juga untuk Bapak dan juga Ibu yang bergabung sampai akhir. Kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya dari Biu untuk Bu Ayu. Bu Ayu, apakah di Indonesia, khususnya lembaga pemerintah, telah mengembangkan AI sendiri, khususnya di bidang kesehatan, Bu? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tapi sebenarnya ini yang bisa menjawab ini mungkin malah Mas Haryono tuh di situ. Karena ini bidang kesehatan ya Pak. Tapi setahu saya sih ada juga yang misalnya chatbot ya untuk saya lupa stunting kalau tidak salah gitu. Terus juga saya sempat ke bagian riset di Kemenkes, itu juga sebenarnya sudah ada yang mulai menggunakan algoritma AI misalnya untuk clustering dari masyarakat dan seterusnya gitu. Tapi ketika kita bicara drug discovery, nah ini posisinya di Bio Farma ya, di Bio Farma ya. Kita sudah mulai di bioinformatika menggunakan beberapa algoritma machine learning gitu ya, yang bisa mengurangi jumlah kandidat yang nanti kemudian dicek apakah bisa jadi vaksin atau tidak. Seperti itu. Oke, tadi pertanyaan dari Biu. Semoga terjawab Biu pertanyaannya, dan jawabannya sudah dipaparkan langsung oleh Ibu Ayu. Nah, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain, ini saya juga pengen nanya sama Pak Yohanes Nugroho nih. Pak, kira-kira apa sih dampak dari penggunaan AI terhadap regulasi serta kepatuhan dalam keamanan data, khususnya di data kesehatan ini sendiri, Pak? Ya, tadi kan sudah dibahas juga oleh Bu Ayu ya, bahwa AI ini masih banyak hal yang perlu dipikirkan ya. Segala macam peraturannya belum jelas, segala macam AI-nya sendiri itu belum explainable. Kalau misalnya kita langsung pakai sembarangan saat ini, pokoknya pakai AI, itu menurut saya hasilnya bakal kacau lah. Jadi masih perlu dipikirkan masak-masak tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan AI-nya itu sendiri, segala macam kelemahannya, segala macam exploitability-nya, dan sebagainya. Terus habis itu, ya nanti baru kita mulai bisa pakai setelah kita bisa memahami AI-nya ini sendiri gitu. Jadi, saya sekarang masih era yang sangat awal sekali ya tentang AI ini. Masih banyak sekali perkembangan-perkembangan yang lebih lanjut. Ada banyak riset supaya bagaimana AI-nya lebih bisa explainable, bagaimana bisa lebih cerdas, bagaimana bisa pokoknya masih banyak lah yang perkembangan bagaimana bisa lebih aman, mengurangi bias dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Yohanes sangat menjawab pertanyaan dari Semi tadi. Sebenarnya saya punya pertanyaan pribadi juga nih untuk Bu Ayu, tapi tahan dulu karena kebetulan ini ada penanya nih untuk Bu Ayu ya. Jadi langsung saja Semi bacakan dari King Series untuk Ibu Ayu. Ibu Ayu, sejauh ini health tech di Indonesia erat kaitannya dengan pelayanan kesehatan, terutama pengobatan pasien. Di bagian manakah nih Bu Ayu, AI bisa paling impactful mengefisiensikan pelayanan kesehatan untuk pasien itu sendiri, Bu? Oke, ini definisi pelayanan tuh sangat luas sebenarnya ya. Dari mulai dia pendaftaran atau asuransinya pun, kemudian ketika dia di anamnesa, rekomendasi seharusnya dia nanti masuknya ke dokter yang mana. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi di setiap tahapan dalam pelayanan kesehatan ini ya, itu bisa kita terapkan AI gitu. Contohnya misalnya tadi ya dari anamnesa dan kemudian kita berikan rekomendasi sebaiknya Anda pergi ke dokter mana gitu ya, misalnya apakah dokter paru, dokter jantung misalnya, dokter penyakit dalam, itu saja sudah bisa membantu masyarakat gitu. Jadi masyarakat tidak salah untuk memilih dokter ya, tapi bentuknya rekomendasi tentu. Nanti ketika datang ke dokter tuh kata dokternya, aku bagusnya ke dokter yang jenis ini, ya udah ikutin dokter tentu ya. Ya, tapi ini kan resikonya juga tidak besar gitu ya. Terus contohnya lagi misalnya kaitannya dengan yang pelayanan kesehatan itu terkait misalnya dengan orang-orang yang memiliki disabilitas yang seperti tunanetra misalnya begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita membantu teman-teman tunanetra ini untuk bisa mendaftar dengan mudah
gitu. Bisa saja kan dalam pendaftaran ya, contohnya ketika kita pergi ke rumah sakit, maka emang ada tempat khusus yang pendaftarannya untuk teman-teman tunanetra gitu. Jadi misalnya dia tidak perlu mengetik segala macam, tapi dia cukup pakai suara, ya, cukup pakai suara. Terus dari situ bisa ditranskrip ke dalam bentuk teks, gitu. Dan bisa juga ada bentuknya seperti chatbot untuk pendaftaran gitu. Itu contohnya ya. Jadi sebenarnya yang kalau kita lihat ya, kalau kita tahu berbagai teknologi AI tadi dari segi image maupun teks maupun suara, itu banyak yang bisa kita terapkan gitu ya. Contoh lainnya lagi ini yang ide kemarin dengan Bu Ine ya. Jadi kita punya ide yang terkait dengan bagaimana supaya pasien ini bisa memasukkan semua data perawatan dia. Saya dia baru datang dari mana ya, dari dokter yang A gitu, karena dia harus datang ke banyak dokter gitu. Nah dari dokter A ini diagnosis seperti apa itu dia masukkan ya. Mungkin kalau rajin bisa dimasukkan ke tabel, tapi kan kadang ada kesulitan ya untuk memasukkan sendiri ke dalam tabel. Akan lebih mudah kalau dia berinteraksi dengan suara. Gitu. Dia tinggal bilang nih ke virtual asistennya, tadi saya ke sini diberi obat ini dan seterusnya. Gitu. Itu kan mempermudah sekali ya. Dan nanti semua data dia akan terkumpul dengan baik begitu. Jadi pas nanti dia datang lagi ke dokter, itu sudah ada semua tuh dengan cara input yang lebih mudah gitu. Itu contohnya. Oke, Ibu Ayu, terima kasih untuk jawabannya. Dan Mas King atau Bapak King, semoga terjawab pertanyaannya ya. Lanjut kita ke Pak Yohanes. Ini ada Amelia. Pengen bertanya sama Pak Yohanes. Pak, mumpung Bapak bekerja di Thailand nih, tips dong Pak berkarir di bidang cyber security untuk pemula. Mangga Pak Yohanes. Oke, berarti ini nggak berhubungan langsung dengan health ya. Jadi dari AI berhubungan dengan cyber security-nya. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita tetap butuh banyak ahli cyber security nanti buat mengamankan data kesehatan kita ya. Nah, ya tips saya sih paling gampang coba dapatkan berbagai sertifikasi, karena saat ini belum ada berbagai pengakuan internasional yang paling gampang itu pakai sertifikasi. Dan juga mungkin kalau memang bisa ngambil program magister dalam bidang cyber security, itu juga saya sarankan. Di Indonesia sudah ada beberapa, di luar negeri itu juga ada yang bisa kita ambil online. Dan dan yang online ini dari universitas yang cukup terkenal, misalnya dari kemarin saya lihat di Coursera ada di University of London. Itu mereka ada tarif khusus buat negara berkembang. Jadi nggak semahal dengan saya bandingkan dengan UKT-nya Indonesia itu ternyata nggak jauh gitu, bahkan lebih murah gitu. Nah, jadi itu juga alternatif. Kalau cyber security itu butuh kemampuan dasar komputer yang baik. Kalau misalnya S1-nya informatika itu akan bagus sekali. Diteruskan nanti dengan fokus ke bidang security ini. Jadi saya sekarang belum tahu ada program yang saya S1 cyber security itu sepertinya bakal susah karena butuh dasar komputer yang baik supaya bisa nanti paham bagaimana mengaplikasikan security ini. Oke, itu aja jawaban dari saya. Oke, Kak Amelia semoga terjawab ya. Ini kembali ke Bu Ayu. Bu, sebenarnya saya penasaran nih, kira-kira ada nggak sih risiko baru yang muncul Bu dengan penggunaan AI dalam keamanan cyber di sektor kesehatan? Dan kira-kira bagaimana nih Bu cara mengatasi hal itu semuanya, Bu Ayu? Iya Mas, ini kalau kita bicara keamanan cyber, berarti salah satunya adalah data pribadi ya. Data pribadi ini kan kalau misalnya kemarin ada yang bocor dari bank gitu kan ya. Nah ini kalau misalnya rumah sakit atau mana juga datanya bocor, itu jadi problem gitu. Karena bisa dibuat untuk apapun ya. Nanti bisa disalahgunakan oleh orang yang memiliki data dari semua pasien gitu. Ya, macam-macam. Misalnya kita bisa buat tiba-tiba kita jadi terdaftar sebagai orang yang pinjam online misalnya ya, karena semua data ada di situ tuh, misalnya termasuk gambar kita juga, foto kita juga ada di situ, nama segala macam. Jadi kan ketika itu bocor itu jadi problem berat. Jadi yang tadi Mas Yohanes jelaskan pas dalam presentasi itu semua poin-poin penting yang harusnya ya wajib di Indonesia itu semua mengikuti itu gitu. Oke, Bu Ayu. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Yohanes dari Alfa.
Pak, jika AI berada pada masing-masing pengguna atau end user, apakah penyedia atau pembuat AI ini tidak merasa terancam atau dirugikan, Pak? Karena kemungkinan atau app dan juga AI-nya bisa di-reverse oleh pengguna. Bagaimana, Pak Yohanes? Jadi sekarang ini condongnya AI itu jadi sifatnya terbuka ya. Kalau misalnya contohnya Meta itu perusahaan Facebook, perusahaan payungnya Facebook, itu mereka merilis berbagai model. Misalnya yang terbaru ini adalah Llama 3.1, 3.1 itu kemampuannya udah mendekati ChatGPT yang ya apalagi jumlah parameternya terus besar sekali. Intinya mereka merilis beberapa versi, yang satu cuma bisa dijadiin di server karena itu butuh memori yang besar sekali. Mereka yang rilis yang versi menengah bisa dijalanin di desktop, bahkan mereka merilis juga versi yang kecil bisa dijalankan di ponsel gitu. Jadi mereka tuh masih bakal ada cara lain untuk mencari duitnya. Jadi misalnya mereka bakal misalnya kayak untuk perusahaan mereka menyediakan versi khusus gitu. Dan untuk versi yang end user ini ada versi khususnya lagi. Jadi mereka walaupun yang ini bisa dibongkar dan sebagainya itu terbatas, mereka tetap nggak apa-apa karena mereka masih punya sumber pendapatan yang lain gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi mereka nggak akan rugi karena semuanya dilakukan di sisi klien, nggak juga karena nanti mereka masih bisa jualan ke bisnis, jualan ke perusahaan-perusahaan yang besar yang lain gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, Ibu Alpa atau Pak Alpa ini yang tadi yang bertanya, semoga terjawab pertanyaannya dari Pak Yohanes. Next, pertanyaan dari Ibu Ambarwati. Ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Ayu. Selamat sore Ibu Ayu, saya Ambarwati dari Rumah Sakit TK2 Rumah Sakit tingkat 2 Udayana Denpasar. Izin bertanya, apakah nanti AI untuk kesehatan ini cara atau operasionalnya mirip dengan ChatGPT, Bu? Mangga Ibu Ayu. AI untuk kesehatan tadi yang kalau saya contohkan ada beberapa macam. Tadi misalnya contohnya adalah medical imaging, Bu, yang tadi. Medical imaging itu berarti kita mengklasifikasi gambar. Misalnya kita punya gambar foto ronsen gitu ya. Terus kita coba klasifikasi apakah orang yang dapat foto ronsen itu dia punya penyakit tertentu atau tidak gitu. Misalnya penyakit paru-paru kah atau apa gitu. Itu kaitannya dengan medical imaging, dan medical imaging itu bisa macam-macam pemanfaatnya. Jadi kalau bicara AI untuk kesehatan itu bukan hanya chatbot, masih banyak yang lain gitu. Bahkan chatbot sebenarnya dia punya resiko besar ketika output dari chatnya itu tidak akurat. Ketika dia tidak akurat dan kemudian pasien mengikuti rekomendasi dari chatbot, pertanyaannya siapa yang disalahkan? Apakah pengembang chatbotnya, apakah perusahaannya, dan seterusnya. Gitu. Apalagi dengan kondisi, misalnya ya, kita yang hanya tahu ChatGPT dan yakin bahwa ChatGPT itu outputnya benar, ini the problem. Gitu. Itu yang kita harus pegang, bahwa output dari LLM itu bisa mengandung kesalahan. Artinya kita tidak bisa 100% percaya. Gitu. Ya. Nah, selain si chatbot tadi yang medical imaging, terus contohnya lagi tadi adalah drug discovery. Drug discovery ini banyak di Indonesia sudah mulai di penelitian-penelitian S2, S3 gitu. Ya. Mencoba melihat apakah sebuah kompon dari chemical ini dia cocok untuk misalnya protein tertentu begitu. Nah, itu bagian dari drug discovery. Ini adalah gabungan antara bidang biologi dengan artificial intelligence ya, multidisiplin gitu. Jadi masih ada lagi yang lainnya yang tidak saya sebutkan, misalnya robot surgery, di mana si robot itu membantu pelaksanaan operasi begitu ya, praktek operasi. Ya, itu sudah sangat banyak di luar. Cuma kalau di Indonesia saya tidak paham nih apakah memang sudah ada rumah sakit yang menggunakan itu atau tidak gitu ya. Karena itu kan kaitannya dengan emang si robot surgery ini kan harganya mahal sekali gitu ya. Maintenance-nya juga nggak murah gitu. Bisa jadi orang lebih pilih ya sudah kita pakai yang ada saja karena spasi cukup gitu ya. Jadi bukan hanya terkait dengan chatbot sebenarnya. Gitu. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Oke, itu dia jawaban langsung dari Ibu Ayu dari pertanyaannya Ibu Ambarwati. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes, Ibu Ayu sudah meluangkan waktunya dan juga sudah mau sharing ke kita dan memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa untuk penanya-penanya yang sangat aktif. Banyak sekali nih Bapak dan juga Ibu yang bertanya-tanya hari ini, namun sayang sekali waktu juga yang harus
memutuskan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk tidak dibacakan di sesi kali ini. Mungkin bisa bertemu lagi di next webinar dan bisa bertanya-tanya lagi kepada narasumber-narasumber yang lainnya yang pastinya lebih kece-kece juga. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan juga Ibu, kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendokumentasikan webinar pada sore hari ini. Dan saya mengundang untuk Pak Yohanes, Bu Ayu, dan juga Pak Haryono untuk foto bersama dengan para peserta, Bapak dan juga Ibu yang sudah meluangkan waktu di kesempatan hari ini. Dan untuk teman-teman yang saat ini masih malu-malu kucing, masih belum membuka kameranya, boleh yuk kita akan mendokumentasikan acara hari ini biar buat kenang-kenangan. Apakah sudah dibuka semua sambil saya akan cek. Yuk, yang masih foto profile di aplikasi Zoom-nya, boleh di-on-in videonya sebentar saja. Kita akan foto bersama dengan kedua narasumber dan juga kepada Pak Haryono yang sudah meluangkan waktunya hadir untuk webinar kali ini. Oke. Sudah semuanya, kita akan hitung bersama-sama 2 kali foto. Yang pertama foto senyum manis terlebih dahulu, nanti yang kedua akan ada gaya bebas. Oke? Tunjukkan gigi manis Bapak dan juga Ibu. 3, 2, 1. Oke, kenapa saya meminta senyum? Ini tandanya Bapak dan juga Ibu sehat. Senyum sumringah. Nah, berikutnya kita akan sama-sama foto bersama kedua narasumber dan juga Pak Haryono dengan pose yang usia mempengaruhi pose ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes dan juga Ibu Ayu sudah meluangkan waktunya hari ini. Dan selanjutnya, sekali lagi saya ingin membacakan sedikit kesimpulan dari webinar kita hari ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yohanes dan juga Ibu Ayu Purwarianti. Tadi Pak Yohanes juga sudah sharing tentang kira-kira hal apa aja yang akan terjadi jika data kesehatan bocor. Salah satunya ada pemerasan jika data kita bocor. Terus kemudian tantangan menjalankan AI di server, Pak Yohanes juga tadi sudah menjelaskan semuanya, data juga harus jaga ketat, dan apabila data tidak jaga ketat akan ada denda besar kepada pihak-pihak tertentu yang lalai dalam tanda kutip seperti itu ya Pak ya. Dan tadi Bu Ayu juga sudah memaparkan materi yang luar biasa juga, membahas mengenai pemanfaatan AI dan juga AI technical approach gitu kan, dan yang terakhir ada tantangan untuk AI di Indonesia khususnya. Semoga Indonesia lebih maju dan nanti mungkin bisa dibocorkan Pak Yohanes bagaimana perbedaan di Thailand dan juga di Indonesia, apakah sama-sama sudah kece atau mungkin ada yang harus diperbaharui, mengingat pemerintah sekarang sedang mensosialisasikan Indonesia Emas 2045. Baik, kita juga patut mengapresiasi hadirnya kompetisi Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024 yang mana mampu menjadi wadah para kreator di bidang IT khususnya untuk bertemu dan juga berkolaborasi di BPJS Kesehatan pada kesempatan kali ini. Dan para Hackathon yang sangat saya cintai, segenap mitra BPJS yang sudah hadir di kesempatan hari ini juga, jangan sampai lupa ya, saya masih invite meriahkan sekali lagi yang namanya Hackathon BPJS Kesehatan 2024. Dan jangan sampai lupa hadiri rangkaian acaranya mulai dari webinar, terus kemudian ada workshop juga, ada lomba-lomba juga. Pokoknya semuanya kece-kece deh. Dan yang lebih menariknya lagi, ada hadiah ratusan juta rupiah dan sertifikat yang pastinya kece juga. Nah, itu juga yang tadi sudah saya bocorin, hadiah lomba yang hadiahnya ratusan juta rupiah. Ajakin teman-teman, keluarga, sahabat, kerabat, pokoknya semuanya deh untuk ikutan lomba yang sangat luar biasa dan prestis ini, yang tadi hadiahnya juga udah dibocorin ratusan juta rupiah. Dan sebelum acara ini ditutup, izinkanlah saya untuk membacakan Term and Condition Kompetisi Health Hackathon BPJS Kesehatan 2024. Bapak dan juga Ibu bisa melihat bersama-sama di layar. Dan tim panitia akan memaparkan beberapa Term and Condition Health Hackathon Building the Future of Digital Health Ecosystem. Langsung saja, ini mungkin udah antusias, boleh di screenshot Bapak dan juga Ibu ya. Temanya adalah Empowering Healthcare Through
Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem. Ini temanya. Next. Nah, ini timeline Healthcathon 2024. Ada grand launching Healthcathon 10 Juli, registrasi sampai September, rangkaian webinar dan juga workshop dari Juli sampai dengan Agustus, pembekalan akhir atau technical meeting di bulan September, tahap kompetisi Oktober-November, dan penjurian final, serta pengumuman pemenang di bulan November 2024. Next. Setelah itu kita akan sama-sama mendengar dan juga melihat informasi lengkap mengenai 3 kategori kompetisi Healthcathon 2024. Yang pertama, Security Capture the Flag. Ini bisa Bapak dan juga Ibu capture atau Bapak dan juga Ibu baca di layar laptop atau gawai Bapak dan juga Ibu. Babak penyisihan dilakukan dengan sistem Capture the Flag yang akan berlangsung selama sehari dengan durasi waktu akan ditetapkan oleh panitia setelah pendaftaran ditutup dan kompetisi diikuti oleh semua peserta yang sudah mendaftar. Terakhir, pengumuman pemenang akan diumumkan pada saat penutupan acara. Next. Kemudian yang kedua ada Innovation System. Babak penyisihan peserta yang sudah melakukan registrasi ini dapat mengisi form ide inovasi mulai dari registrasi dibuka sampai dengan 3 hari setelah registrasi ditutup ya. Dan pengumuman sekali lagi akan diumumkan pada saat penutupan acara. Next. Artificial Intelligence. Babak penyisihan peserta yang sudah melakukan registrasi dapat mengisi form. Seperti biasa, seleksi ide inovasi AI akan dilakukan untuk menentukan tim yang akan lolos ke babak penyisihan. Dan peserta yang lolos tahap seleksi ide inovasi diberikan waktu 2 minggu Bapak dan juga Ibu untuk mengirimkan konsep atau prototipe berupa file PPT atau PDF serta link video presentasinya. Dan sekali lagi pengumuman pemenang akan diumumkan pada saat penutupan acara. Next. Kemudian kita akan sama-sama mengetahui alur kompetisi Healthcathon 2024. Tahap yang pertama untuk Security Capture the Flag. Pada babak penyisihan ini peserta ikut kompetisi Capture the Flag. Ada beberapa aplikasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda ya Bapak dan juga Ibu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua ini ada pen test. Finalis akan mengikuti kompetisi pen test ini dan sistem akan dibuka sesaat sebelum lomba dimulai. Peserta harus menemukan celah keamanan, membuat laporan PDF dan submit di dashboard kompetisi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, laporannya harus berisi beberapa hal yang sudah dituliskan oleh panitia dan panitia akan memverifikasi laporan untuk menentukan severity dan juga kritikalitas. Hasil ini akan menentukan peserta yang lanjut ke penjurian final. Next. Kemudian ada Innovation System. Peserta diharapkan menghadirkan solusi inovatif berupa aplikasi dalam pengelolaan sistem CKN. Pada kategori Innovation System, peserta fokus pada pengembangan sistem informasi tanpa menerapkan teknologi AI. Inovasi yang dikembangkan dapat berupa yang Bapak dan juga Ibu baca di layar, dan tahapan kompetisi juga bisa Bapak dan juga Ibu baca di layar, nanti bisa di-capture, dan pengembangan bisa berupa mobile apps, web apps, Internet of Things, blockchain, dan lain sebagainya. Next. Kemudian ada AI atau Artificial Intelligence. Peserta ini diharapkan dapat menghadirkan kreativitas berupa pengembangan inovasi dalam dunia kesehatan menggunakan teknologi AI yang berfokus pada generatif AI. Tahapan kompetisinya bisa Bapak dan juga Ibu saksikan bersama-sama di layar dan juga di gawai. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai syarat dan ketentuan kompetisi Healthcathon 2024. Pendaftaran dan partisipasi, kemudian ada kategori kompetisi yang sudah dibocorin juga sama Semi tadi di awal, dan ketentuan tim. Satu tim terdiri dari 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Setiap peserta hanya boleh bergabung dalam 1 tim saja ya, Bapak dan juga Ibu. Tim yang berhasil mendaftar akan mendapatkan user login untuk tahap selanjutnya. Dan ketua tim bertanggung jawab untuk komunikasi dengan penyelenggara. Next.
Kemudian data dan verifikasi, ada jadwal pelaksanaan, peserta yang mendaftar di luar jadwal tidak bisa ikut serta dan kompetisi dilakukan secara online. Peserta harus berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan oleh panitia. Ada hak cipta dan konten, terus kemudian diskualifikasi dan penilaian. Panitia ini berhak mendiskualifikasi atau mengurangi nilai bagi yang melakukan kecurangan. Pemalsuan identitas akan menyebabkan diskualifikasi atau tidak dibayarkannya hadiah. Ada catatan juga yang harus Bapak dan juga Ibu ketahui. Next. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ke panitia. Langsung panitia bacakan. Spill di kesempatan sore hari ini. Ada yang bertanya, kenapa sih diadakannya BPJS Kesehatan Healthcare 2024? Nah, BPJS Kesehatan ini mengadakan Healthcare 2024 kepada juga Ibu untuk mengatasi tantangan pengelolaan data dan juga sistem pastinya informasi kompleks dalam program JKN atau KIS, dan mereka mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan inovasi di bidang digital, AI, dan keamanan cyber untuk memecahkan masalah teknologi informasi kesehatan. Terus ada yang bertanya apa saja challenge yang dapat diikuti pada BPJS Kesehatan Healthcare 2024. Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan Bapak dan juga Ibu yang sudah panitia rangkum dan juga tulis. Nanti mungkin bisa di-capture Bapak dan juga Ibu. Next. Ini juga beberapa di antara pertanyaannya. Apakah peserta Healthcare 2024 wajib terdaftar sebagai peserta JKN dengan status aktif? Jawabannya, peserta Healthcare 2024 akan tetap bisa mendaftar meskipun belum terdaftar sebagai peserta program JKN. Nah, apakah boleh memilih lebih dari satu kategori? Tidak diperbolehkan ya Bapak dan juga Ibu. Next, pertanyaan. Apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Nah, ini yang paling banyak ditanyakan nih. Pengen tanya-tanya lagi mengenai acara ini. Untuk info lebih lanjut, Bapak dan juga Ibu bisa melakukan DM ke akun Instagram @hackathon.bpjs_kesehatan. Tapi jangan lupa sebelum DM, follow dulu ya. Serta kami akan menyediakan grup Telegram atau WhatsApp dan kanal informasi kepada peserta yang sudah melakukan registrasi, biar dipastikan nomor HP yang didaftarkan saat registrasi menggunakan nomor yang memiliki Telegram dan juga WhatsApp. Ingat, yang sudah registrasi jangan sampai lupa, yang belum download Telegram sekarang juga. Itu dia beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Panitia sudah himpun dan sudah langsung dijawab dan sudah langsung diberitahukan pada kesempatan sore ini untuk Bapak dan juga Ibu. Terima kasih sekali lagi, jangan sampai lupa untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah ada di layar gawai Bapak dan juga Ibu. Dan Semi barusan dapat bocoran, ini banyak banget yang sudah bertanya-tanya, link absennya mana? Link absennya mana? Link absen sudah bisa langsung diisi di kolom chat Zoom. Coba langsung yang mau dapat sertifikat langsung isi link absen sekarang juga. Sambil Semi akan ada sedikit informasi juga. Seperti yang kita ketahui, kita sudah sampai di penghujung acara untuk webinar sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Bapak dan juga Ibu yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dan semoga banyak ilmu yang kita bisa pelajari yang nantinya kita bisa implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa juga kita apresiasi sekali lagi untuk BPJS Kesehatan yang telah menghadirkan kompetisi Healthcare BPJS Kesehatan 2024 dan juga webinar pada hari ini dengan tema Future Trends in AI and Cybersecurity for Healthcare Exploring Upcoming Innovation. Di mana dengan kegiatan ini ternyata kita mampu menjadi wadah para talent-talent baru di bidang IT dan bisa mempertemukan serta berkolaborasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Semoga kegiatan yang penuh dengan manfaat seperti ini akan terus berlangsung untuk kedepannya dan pastinya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, terutama untuk Bapak dan juga Ibu yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan para Healthcare-tenian dan juga segenap mitra BPJS Kesehatan, jangan sampai lupa nih, Sami masih invite meriahkan Healthcare BPJS Kesehatan 2024. Hadiri rangkaian acaranya mulai dari webinar series hingga workshop menarik karena ada sertifikatnya. Jangan sampai lupa ikutan lomba yang hadiahnya ratusan juta rupiah. Ajak keluarga, saudara, tetangga, teman, kawan, kolega untuk ikutan Healthcare
2024 sekeren, sekreatif, sekece, dan semaksimal mungkin. Akhirnya, saya Bastian mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata terima kasih dan sampai bertemu di rangkaian webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Di era digital ini, inovasi teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai garda terdepan JKN KIS terus menghadirkan solusi digital yang lebih baik dan aman. Dengan tantangan besar dalam pengelolaan data yang kompleks, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Healthathon 2024. Ajang bergengsi ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam bidang digital health. Mengusung tema Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem, Healthathon 2024 menghadirkan 3 kategori utama yang dapat diikuti. Kategori Security Capture the Flag and Campus. Kategori Innovation System. Kategori Artificial Intelligence. Mari berinovasi bersama, tunjukkan kemampuan menciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia.